Selamat datang di channel Diari Fitri, channel yang membahas cerita rumah tangga sehari-hari. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Sore itu Nadira memutuskan pulang lebih cepat dari dapur produksinya. Sejak pagi hatinya terasa tidak tenang, bukan karena pesanan catering yang membludak, tetapi karena jarak yang makin terasa di rumahnya sendiri. Ia lelah pulang setiap malam disambut rumah yang sunyi dan suami yang sibuk dengan ponselnya. Hari ini ia ingin mencoba berbeda. Mungkin, jika ia datang lebih awal, ia bisa makan malam bersama Raka seperti dulu. Mobil mewah berwarna hitam itu sudah terparkir di depan pagar saat ia berbelok masuk ke kompleks. Dadanya sempat menghangat. Raka berarti ada di rumah. Namun hangat itu pecah sebelum sempat utuh. Dari kejauhan, Nadira melihat Raka berdiri di sisi pintu penumpang. Tangannya membuka pintu dengan gerakan ringan, penuh perhatian. Seorang perempuan muda turun dari kursi depan, tertawa kecil sambil menyentuh lengan Raka. Rambutnya panjang tergerai, pakaiannya rapi dan mencolok. Nadira mengenali wajah itu. Luna. Luna, perempuan yang beberapa bulan terakhir sering disebut Raka sebagai rekan proyek. Perempuan yang selalu ia bela ketika Nadira bertanya kenapa namanya terlalu sering muncul dalam percakapan. Raka tertawa lepas. Tawa yang jarang sekali Nadira dengar di rumah akhir-akhir ini. Tawa yang dulu hanya muncul ketika mereka berhasil membayar cicilan pertama rumah ini. Tawa yang dulu hadir saat Nadira menyerahkan kunci mobil itu kepadanya. Hadiah atas dukungan Raka selama ia membangun bisnis cateringnya dari nol. Sekarang tawa itu diberikan pada perempuan lain. Nadira mematikan mesin tanpa sadar. Tangannya masih mencengkeram setir. Ia tidak langsung turun. Dari dalam mobilnya sendiri, ia menyaksikan suaminya, lelaki yang dulu menggenggam tangannya saat ia menangis karena diremehkan keluarga, kini tersenyum bangga di depan perempuan lain, menggunakan mobil yang ia beli dari hasil bangun dini hari dan tangan yang melepuh karena memasak. Luka lama itu bergerak pelan, seperti disayat kembali. Dulu, sebelum bisnisnya berkembang, Nadira sering mendengar kalimat yang sama dari keluarganya, perempuan sepertimu paling jadi beban. Ia bekerja 2 kali lebih keras untuk membuktikan mereka salah. Ia ingin dihargai. Ia ingin diakui. Dan kini, di depan rumah yang ia cicil sendiri, ia merasa kembali menjadi perempuan yang tak dianggap. Luna mengangkat wajah dan melihat ke arah mobil Nadira. Senyumnya tidak hilang. Bahkan seolah bertambah lebar. Raka mengikuti arah pandang Luna. Tubuhnya membeku sesaat ketika menyadari Nadira ada di sana. Ekspresinya berubah. Bukan bersalah. Bukan panik. Hanya terkejut. Seperti seseorang yang ketahuan mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Nadira turun perlahan. Setiap langkahnya terasa berat namun terukur. Ia tidak ingin memberi mereka kepuasan melihatnya hancur. Tumben pulang cepat, ujar Raka lebih dulu. Suaranya terdengar biasa saja, seolah tak ada yang aneh. Biasa saja. Nadira menatapnya. Iya. Kupikir bisa makan malam bareng. Kalimat itu sederhana, tapi ada retak halus di ujungnya. Luna menyela dengan suara ringan. Mas Raka tadi cuma nganter aku ambil dokumen proyek. Kebetulan lewat sini. Mas Raka. Panggilan itu terdengar akrab. Terlalu akrab. Nadira mengangguk kecil. Mobilnya nyaman. Ya. Raka tertawa singkat. Ya iyalah. Mobil mahal. Tidak ada ucapan terima kasih. Tidak ada pengakuan bahwa mobil itu dibeli dengan uang Nadira. Hanya kebanggaan kosong yang melayang di udara. Nadira merasakan sesuatu berubah dalam dirinya. Bukan ledakan amarah. Bukan tangisan. Melainkan dingin yang perlahan menyebar. Ia sadar, rasa sakitnya bukan hanya karena melihat mereka bersama, tapi karena melihat betapa mudahnya Raka menikmati sesuatu yang tidak ia perjuangkan. Luna, kata Nadira akhirnya. Suaranya tenang. Proyeknya pasti penting sampai harus dijemput pakai mobil ini.
Luna tersenyum tipis. Mas Raka yang nawarin. Katanya sayang kalau mobil sebagus ini cuma di rumah. Kalimat itu seperti tamparan halus. Sayang kalau cuma di rumah. Seolah Nadira selama ini hanya menyimpan. Seolah ia tidak pernah mengizinkan Raka menggunakannya. Seolah ia pelit. Padahal yang ia simpan hanyalah harapan agar suaminya merasa bangga, bukan merasa berhak. Raka berdeham. Udah ya, Luna. Nanti aku kabarin lagi. Luna pamit dengan lambaian ringan pada Nadira, lalu berjalan menjauh. Tidak ada rasa sungkan. Tidak ada canggung. Seperti seseorang yang merasa aman. Pagar rumah tertutup kembali. Hanya tinggal Nadira dan Raka di halaman. Kamu terlalu sensitif kalau mau mulai ribut, kata Raka sebelum Nadira membuka suara. Nada defensifnya langsung naik, seolah ia sudah menyiapkan perisai. Aku belum bilang apa-apa, jawab Nadira pelan. Ya aku tahu arah pikiranmu. Nadira menatap suaminya lama. Ia ingin marah. Ia ingin berteriak. Tapi yang keluar justru pertanyaan sederhana. Kapan terakhir kali kamu tertawa seperti tadi? Di rumah. Raka terdiam sesaat, lalu mengalihkan pandangan. Kamu sibuk terus. Capek lihat kamu stres kerja. Jawaban itu membuat dada Nadira sesak. Jadi ini salahnya? Karena ia bekerja? Karena ia membangun sesuatu yang juga dinikmati Raka? Ia masuk rumah tanpa menunggu jawaban lain. Di ruang tamu, aroma masakan dari dapur produksi masih menempel di bajunya. Bau kerja keras. Bau pengorbanan. Di meja ruang makan, kunci cadangan mobil tergeletak. Nadira menatapnya lama. Ia tidak langsung mengambilnya. Namun untuk pertama kalinya, muncul pikiran kecil yang belum pernah ia izinkan sebelumnya. Bagaimana jika sesuatu yang ia beri dengan cinta, mulai ia tarik kembali? Pikiran itu membuat jantungnya berdebar. Bukan karena takut kehilangan Raka, tetapi karena takut menghadapi kenyataan bahwa mungkin, selama ini, ia sendirian dalam pernikahannya sendiri. Malam itu, Nadira tidak menangis. Ia hanya duduk dalam diam, menimbang sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada amarah. Keputusan. Keputusan itu belum benar-benar berbentuk ketika pagi datang. Nadira bangun lebih dulu dari biasanya. Ia tidak tidur nyenyak semalaman. Pikiran tentang kunci mobil yang tergeletak di meja terus berputar. Seperti pertanyaan yang belum berani ia jawab. Ia menyiapkan sarapan tanpa suara. Gerakannya rapi dan terukur. Seperti biasa. Tidak ada piring yang dibanting. Tidak ada desahan panjang. Raka keluar kamar dengan wajah biasa saja. Seolah kemarin sore tak pernah terjadi. Kamu jadi aneh, katanya sambil duduk di kursi makan. Semalam diam banget. Nadira menuangkan kopi ke cangkirnya. Aku cuma mikir. Mikir apa? Soal Luna lagi. Nada Raka mulai naik, bukan karena dituduh, tetapi karena merasa terganggu. Nadira duduk berhadapan dengannya. Untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, ia menatap suaminya tanpa berusaha melembutkan ekspresi. Aku cuma mau tanya jelas, katanya pelan. Hubungan kamu sama Luna sebatas apa? Raka mendesah keras. Astaga, Nadira. Dia itu rekan proyek. Aku lagi coba bangun kerjaan sendiri. Kamu sendiri yang sering bilang aku harus lebih mandiri. Aku bilang mandiri, bukan. Bukan apa? Potong Raka cepat. Bukan punya relasi kerja? Kamu ini terlalu curiga. Kata-kata itu menusuk bukan karena keras, tapi karena ringan. Seolah perasaannya remeh. Seolah pertanyaannya tidak pantas. Aku cuma minta dihargai, ujar Nadira akhirnya. Aku sudah hargai kamu, jawab Raka cepat. Rumah ini nyaman. Aku nggak pernah larang kamu kerja. Apalagi yang kurang. Kalimat itu membuat Nadira terdiam. Jadi, baginya, menghargai berarti tidak melarang? Bukan mengakui. Bukan menjaga perasaan. Hanya membiarkan.
Ia menyadari sesuatu yang lebih menyakitkan daripada dugaan perselingkuhan. Raka tidak merasa melakukan kesalahan apapun. Dalam kepalanya, semua ini wajar. Luna hanya rekan. Tertawa di depan rumah hanya kebetulan. Mengantar perempuan lain dengan mobil istrinya hanya relasi. Dan Nadira yang salah karena merasa tersinggung. Aku nggak suka kamu pakai mobil itu buat jemput dia, kata Nadira lebih tegas. Raka tersenyum tipis. Bukan hangat. Mobil itu kan kita beli bareng. Tidak. Nadira merasakan detak jantungnya berubah. Mobil itu dibeli atas namanya. Dari tabungannya. Dari kontrak catering yang ia kejar sendiri. Raka ada di sana. Mendukung. Ya. Tapi bukan yang berdiri di dapur sampai jam 2 pagi. Kita? Ulangnya pelan. Raka mengangkat bahu. Ya masa aku nggak punya hak? Kamu ini kalau sudah merasa paling berjuang. Kalimat itu menggantung. Tapi cukup. Nadira berdiri sebelum emosinya pecah. Aku harus ke dapur produksi. Ia tidak ingin bertengkar lebih jauh. Bukan karena kalah. Tapi karena ia sadar, jika ia terus berbicara, yang keluar bukan lagi pertanyaan, melainkan keputusan. Dapur produksi ramai seperti biasa. Aroma bawang tumis dan ayam panggang memenuhi ruangan. Mira, karyawan senior yang sudah bersama Nadira sejak usaha itu masih memakai kompor rumahan, langsung mendekat saat melihat wajahnya. Bu, ibu nggak enak badan? Tanya Mira pelan, suaranya penuh perhatian yang tulus. Nadira menggeleng. Cuma kurang tidur. Mira tidak langsung percaya. Ia sudah terlalu lama mengenal Nadira. Ia tahu perbedaan antara lelah fisik dan lelah hati. Kalau ada apa-apa, ibu jangan dipendam sendiri, ujar Mira hati-hati sambil membantu menyusun pesanan. Saya lihat kemarin sore, mobil dipakai lagi. Nadira menoleh cepat. Kamu lihat? Iya. Saya kebetulan mau antar bahan. Saya lihat Pak Raka sama perempuan itu. Tidak ada nada menghakimi. Hanya kekhawatiran. Nadira menelan ludah. Bahkan karyawannya melihat. Bahkan orang luar bisa menyadari apa yang terjadi. Sementara suaminya menganggapnya berlebihan. Saya nggak ikut campur, Bu, lanjut Mira. Tapi ibu selama ini kerja keras banget. Jangan sampai ada yang bikin ibu jatuh. Kalimat itu sederhana, tapi membuat Nadira merasa lebih dihargai oleh orang yang digajinya dibanding oleh suaminya sendiri. Sepanjang pagi, ia bekerja seperti biasa. Mengoreksi rasa, mengecek daftar pesanan, memastikan kualitas. Tapi pikirannya tidak lagi berkutat pada kecemburuan. Sesuatu di dalam dirinya mulai bergeser. Ini bukan lagi soal Luna. Ini soal posisi. Ia teringat bagaimana Raka tadi pagi berkata, mobil itu kita beli bareng, dengan ringan. Seolah kontribusinya setara. Seolah ia tak perlu mengakui usaha Nadira. Seolah jerih payahnya otomatis menjadi milik bersama tanpa penghargaan. Selama ini Nadira bangga bisa menjadi penopang rumah tangga. Ia tidak pernah mempermasalahkan penghasilan Raka yang tidak tetap. Ia bahkan merasa bahagia bisa memberi. Tapi pagi ini, untuk pertama kalinya, ia merasa pemberiannya membuatnya diremehkan. Siang menjelang, Nadira duduk sendiri di ruang kecil kantornya. Ia membuka laci dan melihat map berisi dokumen pembelian mobil. Atas namanya. Tanda tangannya jelas di sana. Tangannya menyentuh kunci mobil cadangan yang tadi pagi ia masukkan ke tas. Sebuah keputusan kecil mulai terbentuk. Bukan untuk merebut. Bukan untuk membalas. Tapi untuk mengingatkan batas. Ia menarik napas panjang, lalu mengirim pesan singkat pada Raka. Kunci mobil yang kamu pegang, tolong bawa pulang sore ini. Kita perlu atur ulang pemakaiannya. Jantungnya berdebar setelah menekan kirim. Ia tahu pesan itu akan memicu sesuatu. Ia tahu Raka tidak akan tinggal diam. Namun untuk pertama kalinya sejak kemarin, Nadira tidak hanya diam dan menahan. Ia bergerak. Dan ia sadar,
Langkah kecil ini mungkin akan mengubah arah rumah tangganya. Pesan yang Nadira kirim siang tadi belum dibalas sampai sore menjelang maghrib. Ia sudah menyelesaikan hampir semua pesanan hari itu, tetapi pikirannya terus kembali pada layar ponsel yang tetap sunyi. Tidak ada tanda centang biru. Tidak ada jawaban. Hanya hening yang terasa disengaja. Ketika akhirnya ia pulang, mobil hitam itu sudah terparkir rapi di halaman. Ada rasa lega sesaat. Setidaknya Raka memulangkannya. Namun begitu ia membuka pintu, suara lain menyambutnya. "Assalamualaikum." Suara itu lembut, tapi memiliki tekanan yang khas. Nadira mengenal betul nada tersebut. Bu Ratna, Ibu Raka, duduk tegak di sofa ruang tamu dengan tas tangan besar di pangkuannya. Wajahnya dihias senyum tipis yang selalu sulit ditebak, antara ramah dan mengawasi. "Waalaikumsalam, Bu," jawab Nadira, menahan napasnya agar tetap stabil. Raka duduk di sebelah ibunya, tubuhnya sedikit condong ke depan. Sikap yang selalu muncul setiap kali Bu Ratna hadir, seperti anak lelaki yang kembali ke posisi aman. "Kamu lama sekali pulangnya," ujar Bu Ratna. Sorot matanya menyapu Nadira dari ujung kepala sampai kaki. Perempuan itu seharusnya lebih banyak di rumah. Kalimat pembuka yang terasa seperti penilaian. Nadira meletakkan tasnya perlahan. "Tadi banyak pesanan, Bu." "Iya, Mama tahu kamu rajin," lanjut Bu Ratna, tersenyum kecil. "Tapi rumah tangga itu bukan cuma soal uang." Raka diam. Ia tidak menatap Nadira. Hanya mengelus lututnya sendiri, seperti orang yang tak ingin terlibat. Ada jeda pendek. Nadira tahu pembicaraan ini bukan kebetulan. Pesannya tentang kunci mobil pasti sudah dibaca. Dan alih-alih membalas langsung, Raka memilih memanggil ibunya. "Kemarin Mama dengar kamu marah soal Raka jemput teman kerjanya," kata Bu Ratna. Nada suaranya halus tapi terarah. "Laki-laki itu, kalau di rumah tegang terus, ya cari udara di luar." Kata-kata itu tidak keras. Tidak juga menuduh secara langsung. Namun maknanya jelas. Nadira merasakan sesuatu di dadanya seperti ditekan pelan tapi konsisten. "Udara di luar?" ulangnya pelan. "Ya, hiburan. Teman ngobrol. Raka kan butuh dihargai juga. Jangan karena kamu yang cari uang, jadi kamu merasa paling berkuasa." Itu dia. Bukan hanya soal Luna. Bukan hanya soal mobil. Ini tentang kuasa. Tentang posisi. Nadira memandang Raka, berharap ada satu kalimat pembelaan. Satu kalimat saja yang mengatakan bahwa ia tidak mencari hiburan karena istrinya kurang. Bahwa ia tidak pernah merasa ditekan. Namun Raka tetap diam. Diam yang memihak. "Kamu ini terlalu sibuk kerja," lanjut Bu Ratna, semakin lembut. "Perempuan kalau terlalu keras, suami bisa menjauh. Mama cuma nggak mau rumah tangga kalian rusak." Kalimat itu menghantam tepat di titik paling sensitif Nadira. Ia teringat masa-masa awal menikah, ketika ia memulai usaha catering dari dapur kecil kontrakan. Ia bangun sebelum subuh, tidur lewat tengah malam. Raka saat itu berkata bangga padanya, mendukungnya. Mengatakan ia beruntung punya istri gigih. Sekarang, kegigihan itu berubah menjadi tuduhan. "Jadi selama ini, ia terlalu keras? Apa Mama pikir saya nggak menghargai Raka?" tanya Nadira. Suaranya masih terkendali, tapi ada getar tipis di ujungnya. Bu Ratna tersenyum lagi, senyum yang seperti memeluk sekaligus menggurui. "Mama cuma bilang, jangan sampai laki-laki merasa kecil di rumahnya sendiri." Kecil. Kata itu menembus pertahanan Nadira. Ia tidak pernah bermaksud membuat Raka kecil. Ia bekerja bukan untuk mengalahkan, tapi untuk membangun bersama. Ia tidak pernah mempermasalahkan penghasilan Raka yang tak menentu. Ia tidak pernah mengungkit. Tapi kini, justru ia yang diposisikan sebagai ancaman. Raka akhirnya bersuara, pelan. "Mama cuma khawatir, Nadira." Hanya itu. Tidak ada penegasan bahwa ia tetap menghormati istrinya. Tidak ada penolakan terhadap asumsi bahwa ia
mencari hiburan. Tidak ada batas yang ia pasang untuk melindungi pernikahannya. Hanya pembenaran halus. Nadira menyadari sesuatu yang lebih pahit dari kemarin. Ia bukan hanya sedang berhadapan dengan suaminya, tapi dengan cara pandang yang sudah mengakar. Cara pandang bahwa keberhasilannya adalah potensi bahaya. Kalau memang saya terlalu sibuk, ujar Nadira akhirnya. Kenapa dari dulu Raka tidak pernah bilang? Raka terdiam lagi. Bu Ratna menjawab lebih dulu. Laki-laki itu gengsi. Nggak enak kalau harus mengeluh. Jadi sekarang, Nadira harus bisa membaca keluhan yang tidak pernah diucapkan? Harus menebak luka yang tidak pernah dijelaskan? Ia berdiri perlahan. Saya kerja untuk rumah ini. Untuk kita. Nggak ada yang melarang, sahut Bu Ratna cepat. Tapi jangan lupa kodrat. Kode. Kata itu seperti palu yang memukul harga diri Nadira. Seolah seluruh perjuangannya adalah penyimpangan. Ia ingin membantah. Ingin menjelaskan bahwa menghargai suami tidak berarti mengecilkan diri sendiri. Namun ia tahu, percakapan ini tidak dirancang untuk mendengarnya. Percakapan ini dirancang untuk mengoreksinya. Beberapa menit kemudian, Bu Ratna pamit. Raka mengantarnya sampai depan. Nadira berdiri sendirian di ruang tamu. Rumah yang ia bangun dengan penuh perhitungan kini terasa seperti ruang sidang tempat ia menjadi terdakwa. Raka kembali masuk. Kamu nggak perlu bawa-bawa soal kunci mobil ke Mama, katanya. Nada suaranya mulai menegang. Jadi ini soal utamanya. Jadi kamu sudah baca pesanku, ujar Nadira pelan. Iya. Dan menurutku itu berlebihan. Berlebihan. Ia menarik napas panjang. Kita akan atur ulang pemakaiannya. Raka menatapnya, sorot matanya berubah. Bukan lagi sekadar defensif, tapi tertantang. Kamu mau membatasi aku? Pertanyaan itu menggantung di antara mereka. Untuk pertama kalinya, Nadira tidak langsung menjawab dengan emosi. Ia hanya menatap lurus. Malam itu, setelah Raka masuk kamar lebih dulu tanpa banyak bicara, Nadira tetap di ruang tamu. Ia membuka ponselnya. Bukan untuk mengirim pesan lagi pada Raka. Ia membuka kontak lain. Dimas. Namanya terpampang di layar. Sahabat lama yang kini bekerja sebagai penasihat hukum. Selama ini Nadira tak pernah merasa perlu melibatkan siapapun dalam urusan rumah tangganya. Jarumnya ragu di atas layar beberapa detik. Lalu ia mengetik singkat. Dim, aku perlu tanya soal hak kepemilikan aset dalam pernikahan. Ia menatap pesan itu sebelum menekan kirim. Begitu pesan terkirim, jantungnya berdegup lebih keras daripada saat ia menarik kunci mobil. Ini bukan lagi sekadar peringatan. Ini langkah menuju sesuatu yang lebih besar dan lebih berisiko. Pesan Nadira kepada Dimas dibalas lebih cepat dari yang ia duga. Besok siang bisa ketemu? Bawa dokumen yang kamu punya. Kalimat itu sederhana, tanpa tanda tanya panjang, tanpa kepanikan. Gaya Dimas selalu seperti itu. Tenang, langsung ke inti. Nadira membaca ulang pesannya sebelum akhirnya menjawab singkat. Bisa. Pagi itu, suasana rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Raka sudah berangkat lebih dulu tanpa menyentuh sarapan yang Nadira siapkan. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada pembahasan lanjutan tentang pesan semalam. Hanya jarak yang dibiarkan menganga. Nadira tidak mencoba menghentikannya. Ia menunggu sampai suara motor Raka benar-benar hilang dari ujung gang. Lalu duduk di meja makan dengan laptop dan map dokumen di hadapannya. Cahaya matahari pagi jatuh tepat di atas tumpukan kertas pembelian rumah dan mobil. Tangannya bergerak membuka aplikasi perbankan. Ia tidak pernah benar-benar memperhatikan pengeluaran kartu tambahan yang ia buat atas nama Raka. Selama ini ia percaya. Ia ingin percaya. Daftar transaksi muncul satu persatu. Bensin. Restoran. Bensin lagi. Restoran lagi. Nominalnya tidak kecil. Salah satu nama restoran membuatnya berhenti. Restoran rooftop di pusat kota. Tempat yang dulu pernah ia ajak Raka datangi saat anniversary pernikahan mereka.
dan Raka menolak karena terlalu mahal untuk makan malam biasa. Sekarang transaksi itu tercatat 2 kali dalam seminggu terakhir. Dadanya terasa sesak, tapi bukan lagi seperti kemarin. Bukan lagi karena cemburu. Ini berbeda. Lebih tajam. Lebih menghina. Ia menelusuri tanggal dan waktu transaksi. Jam 8 malam. Jam 9 lewat. Hampir selalu di hari ketika Raka bilang pulang terlambat karena meeting. Meeting yang ternyata diselingi makan malam mewah. Dengan siapa? Nadira tidak perlu menebak lagi. Tangannya bergetar sedikit saat menggulir layar. Ia berhenti ketika menemukan total pengeluaran bulan ini. Angkanya cukup untuk membayar gaji 2 karyawan tambahan. Bukan soal uangnya, tapi soal sikap. Ia teringat kata Bu Ratna, jangan sampai laki-laki merasa kecil di rumahnya sendiri. Apakah membuat Raka memiliki kartu tambahan adalah cara ia membuatnya merasa setara? Apakah selama ini ia justru menutup mata pada pola yang perlahan membesar? Nadira menutup laptop perlahan. Wajahnya tidak lagi pucat seperti kemarin. Ada sesuatu yang mengeras di dalam dirinya. Siang itu ia bertemu Dimas di sebuah kafe kecil yang tidak terlalu ramai. Dimas sudah duduk lebih dulu, mengenakan kemeja rapi seperti biasa. Ia bukan tipe sahabat yang banyak basa-basi. Hubungan mereka dibangun dari kejujuran, bukan simpati berlebihan. Dokumennya? Tanya Dimas setelah mereka saling menyapa singkat. Nadira menyerahkan map. Dimas membukanya satu persatu, membaca dengan saksama. Tidak ada ekspresi terkejut di wajahnya. Rumah atas namamu. Mobil juga. Kartu kredit utama atas namamu. Kartu tambahan atas nama Raka. Ucapnya pelan, lebih seperti merangkum daripada bertanya. Nadira mengangguk. Kalau bicara hukum kepemilikan, secara administratif kamu yang pegang kendali, lanjut Dimas. Tapi kamu tahu ini bukan cuma soal nama di kertas. Nadira tersenyum tipis. Aku tahu. Ia menceritakan tentang transaksi restoran, tentang bensin yang melonjak, tentang Luna yang makin sering muncul. Ia tidak menangis, tidak pula meninggikan suara. Ia bercerita seperti sedang memaparkan laporan. Dimas mendengarkan tanpa menyela. Kamu mau apa, Nadira? Tanyanya akhirnya. Pertanyaan itu membuatnya terdiam. Selama ini ia sibuk bertanya apa yang dilakukan Raka. Apa yang salah? Apa yang kurang? Tapi belum pernah ia bertanya pada dirinya sendiri. Ia mau apa? Aku cuma nggak mau terus diremehkan. Jawabnya pelan. Dimas mengangguk. Kalau begitu, kamu harus berhenti bertindak seolah-olah kamu takut kehilangan. Kalimat itu menusuk tepat sasaran. Takut kehilangan. Apakah selama ini ia menahan diri karena takut dianggap istri yang gagal? Takut dianggap terlalu dominan? Takut dicap tidak tahu diri? Langkah tegas itu bukan berarti kamu langsung cerai, lanjut Dimas. Kadang itu cuma soal batas. Soal menunjukkan bahwa kamu bukan dompet berjalan. Nadira terdiam. Kata-kata itu terasa pahit, tapi jujur. Ia membuka ponselnya dan memperlihatkan riwayat transaksi pada Dimas. Kalau aku hentikan kartu tambahannya. Dimas tidak langsung menjawab. Secara hukum, itu hakmu. Tapi secara relasi, itu deklarasi perang kecil. Perang kecil. Nadira menatap keluar jendela kafe. Orang-orang berjalan dengan urusan masing-masing. Hidup tampak sederhana di luar sana. Di dalam dirinya, sesuatu sedang berubah bentuk. Selama ini ia mencoba mempertahankan keseimbangan. Berusaha tidak terlihat menguasai. Berusaha menjadi istri yang mendukung tanpa menggurui. Tapi setiap kali ia menahan diri, Raka justru melangkah lebih jauh. Aku nggak mau perang, katanya pelan. Tapi kamu juga nggak mau diinjak, balas Dimas tenang. Kalimat itu menggantung lama. Ketika pertemuan selesai, Nadira berjalan kembali ke mobilnya sendiri. Bukan mobil hitam yang sering dipakai Raka, melainkan mobil operasional usaha cateringnya.
Ironisnya, mobil itu jarang dipinjam siapapun. Ia duduk beberapa menit sebelum menyalakan mesin. Tangannya memegang ponsel lagi. Aplikasi bank masih terbuka. Ada satu tombol kecil yang bisa menonaktifkan kartu tambahan secara instan. Ia menatapnya lama. Ini bukan keputusan besar seperti menggugat cerai. Bukan langkah dramatis. Tapi ini garis pertama yang benar-benar jelas. Jantungnya berdetak keras. Bukan karena ragu, melainkan karena sadar bahwa setelah ini, Raka tidak akan lagi bisa berpura-pura semuanya biasa saja. Dengan napas tertahan, Nadira menekan tombol itu. Layar menampilkan notifikasi singkat. Kartu tambahan berhasil dinonaktifkan. Ia menatap tulisan itu beberapa detik. Perang kecil. Mungkin. Tapi untuk pertama kalinya, Nadira merasa ia tidak lagi hanya bertahan. Ia mulai menyerang balik, dengan cara yang paling sunyi namun paling tegas. Notifikasi penonaktifan kartu tambahan itu terasa seperti garis tipis yang baru saja ditarik Nadira di atas lantai rumahnya sendiri. Ia tahu, cepat atau lambat, Raka akan menyadarinya. Jawabannya datang 2 hari kemudian. Malam itu hampir pukul 10 ketika suara mesin mobil hitam berhenti di depan rumah. Nadira sudah duduk di ruang tamu sejak setengah jam lalu. Bukan untuk menunggu dengan cemas, melainkan untuk memastikan ia tidak lagi pura-pura tidak tahu. Lampu halaman menyala. Dari balik tirai tipis, ia melihat Raka turun dari kursi pengemudi. Luna duduk di sampingnya. Wajahnya tertawa, kepala sedikit mendongak ke arah Raka. Tidak ada lagi upaya menyembunyikan. Raka bahkan tidak terburu-buru. Ia berdiri beberapa detik di luar mobil, berbincang santai sebelum Luna turun dan melangkah pergi. Kali ini, tidak ada kebetulan. Pintu rumah terbuka. Raka masuk sambil melempar kunci ke meja konsol. Wajahnya datar, tapi ada ketegangan di rahangnya. "Kamu matiin kartunya?" tanyanya tanpa basa-basi. Langsung ke inti. Nadira berdiri dari sofa. "Iya." Tanpa bilang-bilang. "Aku sudah bilang kita perlu atur ulang pemakaiannya." Raka tertawa pendek, tapi tidak ada humor di sana. "Atur ulang atau kamu mau pegang semuanya sendiri?" Nadira menatapnya lurus. "Aku cuma nggak mau fasilitas yang aku bayar dipakai sembarangan." "Sembarangan?" ulang Raka. Nada suaranya naik. "Aku kerja juga, Nadira. Aku bangun relasi. Kamu pikir proyek datang sendiri?" Ia melangkah mendekat. Jarak di antara mereka menyempit. "Kamu cuma nggak suka aku punya dunia di luar kamu," lanjutnya. "Kamu terbiasa jadi pusat. Sekarang kamu nggak tahan kalau aku nggak muter di sekitar kamu." Kata-kata itu tidak seperti tuduhan cemburu. Lebih seperti tuduhan kekuasaan. Nadira merasakan pergeseran yang jelas. Ini bukan lagi tentang Luna sebagai perempuan lain. Ini tentang siapa yang berhak menentukan batas di rumah ini. "Aku nggak pernah larang kamu kerja," jawab Nadira pelan, menjaga suaranya tetap stabil. "Tapi aku berhak tahu uangku dipakai buat apa." "Nah, itu dia," potong Raka cepat. "Uangmu, rumahmu, mobilmu, semua milikmu." Nada sarkastik itu menusuk. "Jadi aku ini apa? Tamu?" lanjut Raka. Nadira terdiam sesaat. Ia menyadari, selama ini ia berusaha keras agar Raka tidak merasa kecil. Ia tidak pernah mengungkit siapa yang membayar cicilan. Tidak pernah menyebut nominal pengeluaran. Tapi setiap kali ia mencoba menjaga, Raka justru membangun narasi bahwa ia sedang dikendalikan. "Kamu bukan tamu," katanya akhirnya. "Tapi kamu juga bukan pemilik tunggal." Raka tersenyum tipis. "Masalahnya kamu nggak bisa bedain antara berbagi dan mengontrol." Kata itu kembali muncul. Kontrol. Seolah setiap batas yang Nadira pasang adalah bentuk pengekangan. Seolah setiap pertanyaan adalah interogasi. "Kalau aku haus kontrol," ujar Nadira perlahan, "kenapa baru sekarang aku bertindak?" Raka tidak langsung menjawab. Wajahnya mengeras. Karena memang benar,
Selama ini Nadira lebih banyak diam, lebih banyak mengalah. Ia membiarkan Raka memakai mobil tanpa jadwal jelas. Ia membiarkan kartu tambahan aktif tanpa batas transaksi. Ia membiarkan. Dan mungkin, disitulah letak kesalahannya. Kamu berubah sejak bisnis kamu makin besar, ucap Raka akhirnya. Suaranya lebih rendah tapi tajam. Kamu pikir kamu nggak berubah. Tapi kamu berubah. Kamu jadi merasa lebih. Kalimat itu membuat Nadira menelan napas. Lebih. Apakah menjadi mandiri berarti menjadi ancaman? Apakah berdiri tegak berarti merendahkan? Aku cuma tumbuh, jawabnya pelan. Ya, dan kamu ninggalin aku di belakang. Itu bukan tuduhan tentang Luna. Itu pengakuan tentang ego. Untuk pertama kalinya, Nadira melihat jelas. Raka tidak marah karena kartu dinonaktifkan. Ia marah karena simbol kendalinya diambil. Dan Raka tidak menyesal mengantar Luna. Ia hanya kesal karena tidak lagi bebas memakai fasilitas tanpa batas. Di luar, suara motor tetangga melintas. Di dalam rumah, suasana menegang seperti tali yang ditarik terlalu kuat. Aku tetap akan pakai mobil itu, kata Raka akhirnya, tegas. Itu juga rumahku. Nadira menatapnya tanpa berkedip. Pakai untuk apa? Untuk kerja. Untuk ketemu klien. Untuk antar siapapun yang perlu. Siapapun. Ia tidak lagi berusaha menyamarkan. Nadira merasakan sesuatu dalam dirinya mengeras lebih jauh. Jika sebelumnya ia masih bertanya-tanya apakah ia terlalu sensitif, sekarang tidak lagi. Raka tidak merasa perlu menjelaskan. Tidak merasa perlu menjaga perasaan. Yang ia jaga hanya haknya. Baik, kata Nadira pelan. Satu kata itu membuat Raka mengernyit. Ia mungkin menunggu perlawanan. Teriakan. Air mata. Tapi yang ia dapatkan hanya ketenangan yang aneh. Aku nggak akan ribut soal siapa yang kamu antar, lanjut Nadira. Tapi mulai sekarang, mobil itu dipakai sesuai jadwal. Kalau nggak ada keperluan jelas, kuncinya tinggal di rumah. Raka mendengus. Jadi tetap saja kamu yang atur. Karena atas namaku, jawab Nadira tanpa ragu. Keheningan jatuh di antara mereka. Raka memandangnya lama, lalu mengambil kunci dari meja dan menggenggamnya erat. Kita lihat saja. Ia masuk kamar tanpa menunggu respons. Nadira berdiri sendirian di ruang tamu. Tangannya tidak gemetar. Tidak ada air mata. Tapi ada kesadaran yang semakin jelas. Ini bukan lagi soal memperbaiki komunikasi. Ini soal siapa yang mau mundur. Dan ia tahu, jika ia mundur sekarang, ia akan kehilangan lebih dari sekadar mobil atau uang. Ia akan kehilangan posisinya. Nadira melangkah ke meja konsol, mengambil kunci mobil cadangan, lalu memasukkannya ke dalam laci yang bisa dikunci. Ia menutup laci itu perlahan. Besok pagi, ia akan memindahkan satu hal lagi, dokumen kendaraan ke tempat yang hanya ia yang tahu. Langkah kecil. Sun. Tapi jelas berisiko. Karena mulai malam ini, pernikahan mereka bukan lagi ruang aman. Ia telah berubah menjadi medan tarik-menarik kuasa yang tak lagi bisa diabaikan. Pagi itu Nadira datang ke dapur produksi lebih awal dari biasanya. Sejak percakapan keras dengan Raka 2 malam lalu, suasana rumah berubah menjadi sunyi yang tegang. Mereka tidak lagi berdebat, tetapi juga tidak benar-benar berbicara. Kunci mobil masih dipegang Raka. Jadwal yang Nadira minta tak pernah disepakati. Semuanya menggantung. Ia memilih menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Di dapur, Mira sudah lebih dulu datang. Perempuan itu menyambutnya dengan senyum kecil, tapi matanya menangkap sesuatu yang berbeda dari biasanya. Ibu kurang tidur lagi? Tanya Mira pelan sambil menata loyang. Nadira menggeleng singkat. Biasa. Ia memeriksa daftar pesanan tanpa benar-benar membaca. Kepalanya terasa penuh, bukan oleh cemburu, melainkan oleh ketegangan yang tak selesai. Ia tahu Raka sedang mendorong batasnya. Ia juga tahu dirinya tidak akan mundur.
Namun ia belum tahu sejauh apa Raka berani melangkah. Jawabannya datang menjelang siang. Mira yang sedang mencicipi saus tiba-tiba terdiam. Matanya tertuju pada layar ponsel di tangannya. Ekspresinya berubah. Ragu, tidak nyaman. "Bu," panggilnya hati-hati. Nadira menoleh. "Kenapa?" Mira mendekat pelan, seperti seseorang yang membawa kabar yang tak ingin ia sampaikan. "Saya sebenarnya nggak mau ibu lihat, tapi mungkin lebih baik tahu." Ia menyerahkan ponselnya. Di layar terpampang foto yang membuat napas Nadira terhenti sesaat. Raka duduk di kursi pengemudi mobil hitam itu. Kaca sedikit terbuka. Luna duduk di sebelahnya. Wajahnya condong ke arah Raka, tersenyum lebar. Tangannya memegang setir bersama Raka, seperti pose bercanda yang sengaja dibuat intim. Caption di bawahnya singkat. "Kerja keras ditemani partner terbaik. Mobil kilauan. Partner terbaik." Tag lokasi menunjukkan sebuah kafe di pusat kota. Waktu unggahan, 30 menit lalu. Itu berarti Raka tidak sedang meeting. Ia sedang berfoto. Secara terbuka. Di dalam mobil itu, Nadira membaca ulang captionnya. Tidak ada nama yang ditandai. Tidak ada penjelasan. Tapi orang yang mengenal mobil itu, yang mengenal Raka, akan tahu. Ini bukan lagi sesuatu yang dilakukan diam-diam. Ini pernyataan. Dapur terasa mendadak sempit. Suara kompor dan panci seperti menjauh. "Sudah banyak yang like, Bu," ujar Mira pelan. "Beberapa klien juga follow dia." Kalimat itu membuat rasa yang berbeda muncul di dada Nadira. Malu. Bukan malu karena suaminya bersama perempuan lain. Tapi malu karena ia tahu orang-orang akan mengaitkan mobil itu dengannya. Dengan bisnisnya. Dengan kerja kerasnya. Ia membayangkan bisik-bisik. "Mobilnya bagus ya. Itu mobil suaminya, kan?" Oh, suaminya sering kelihatan sama perempuan itu. Nadira mengembalikan ponsel Mira tanpa berkata apa-apa. Tangannya terasa dingin. Ia pernah menoleransi sikap Raka. Ia pernah mencoba mengerti rasa tidak aman suaminya. Ia bahkan mencoba mengatur ulang pemakaian mobil dengan cara tenang. Tapi ini berbeda. Ini penghinaan terbuka. Raka tidak lagi sekadar menggunakan fasilitasnya. Ia memamerkannya. Bersama perempuan lain. Dengan bangga. Mira berdiri di sampingnya. Cemas. "Ibu, saya tahu ini bukan urusan saya. Tapi kalau sudah begini..." Nadira mengangkat tangan pelan, menghentikan kalimat itu. Ia tidak ingin simpati. Tidak ingin terlihat sebagai korban di hadapan karyawannya sendiri. "Aku nggak apa-apa," katanya, meski suaranya lebih rendah dari biasanya. Namun di dalam dirinya, sesuatu retak. Ia teringat kata Raka. "Kamu cuma nggak suka aku punya dunia di luar kamu." Dunia di luar? Kalau itu hanya dunia kerja, kenapa harus dipamerkan seperti ini? Kenapa harus dengan caption yang ambigu? Kenapa harus di dalam mobil yang menjadi simbol perjuangannya? Nadira melangkah ke ruang kecil kantornya dan menutup pintu. Ia duduk di kursi, menatap meja kosong di depannya. Ini bukan lagi tentang rasa tidak dihargai secara pribadi. Ini tentang reputasi. Tentang harga diri yang dipertontonkan. Ia membuka ponselnya sendiri. Ia tidak mengikuti akun Luna. Tidak pernah tertarik. Tapi kini ia mencarinya. Foto itu muncul di beranda publik. Komentar sudah berdatangan. "Cocok banget. Semoga lancar terus ya proyeknya. Mobilnya keren." Beberapa komentar dari orang yang Nadira kenal. Bahkan salah satu pemasok bahan baku cateringnya memberi tanda suka. Jantungnya berdegup lebih keras. Ia menyadari sesuatu yang lebih pahit dari sekadar perselingkuhan. Raka tidak takut diketahui. Ia tidak merasa perlu menjaga nama baik istrinya. Bahkan mungkin ia merasa bangga. Nadira menutup aplikasi itu. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya merasa terluka.
Ia merasa diremehkan di depan publik. Tangannya meraih laci meja, tempat ia menyimpan salinan dokumen kendaraan yang kemarin ia pindahkan dari rumah. Ia menariknya keluar dan menatap lembar demi lembar. Semua atas namanya. Ia menarik napas panjang. Jika selama ini ia masih mempertimbangkan perasaan Raka, sekarang pertimbangannya bertambah satu, harga dirinya sendiri. Pintu diketuk pelan. Mira mengintip. "Bu, supplier datang." Nadira berdiri. Wajahnya sudah kembali tenang, tapi ada ketegasan baru di sorot matanya. "Iya, saya ke depan." Sebelum membuka pintu, ia berhenti sejenak. Rasa malu dan marah itu tidak lagi berputar liar. Ia mulai mengkristal menjadi keputusan yang lebih dingin. Jika Raka memilih mempermalukannya secara terbuka, maka ia tak akan lagi bermain setengah hati dalam menjaga batas. Ia mengambil ponselnya, membuka pesan pada Raka, dan mengetik singkat. "Kita bicara malam ini. Dan kali ini, kamu dengar." Ia menatap pesan itu beberapa detik, lalu menekan kirim. Langkah kecil lagi. Tapi kali ini bukan sekadar soal kartu atau jadwal. Ini tentang memastikan bahwa mulai sekarang, tidak ada lagi yang mempermainkan harga dirinya, tanpa konsekuensi. Pesan Nadira dibaca Raka 1 jam setelah ia mengirimkannya. Tidak ada balasan. Seperti biasa, Raka memilih diam ketika situasi mulai serius. Malam itu, Nadira sengaja menunggu di ruang tamu dengan lampu utama menyala terang. Ia tidak ingin percakapan ini terjadi sambil lalu di ambang pintu atau di dalam kamar yang sempit. Ia ingin jelas. Terbuka. Tanpa bayangan. Jam menunjukkan pukul 9 lewat ketika suara mobil hitam itu kembali terdengar. Mesin dimatikan. Pintu terbuka. Langkah Raka masuk tanpa tergesa. Ia berhenti sejenak saat melihat Nadira sudah duduk menunggu. "Kamu mau ngomong apa?" tanyanya datar. Tidak ada nada bersalah. Tidak ada usaha menjelaskan soal foto yang diunggah Luna siang tadi. Nadira berdiri perlahan. "Aku mau kamu berhenti pakai mobil itu." Langsung ke inti. Raka tertawa pendek, seperti mendengar lelucon yang tidak masuk akal. "Serius? Aku nggak bercanda." Raka melempar tasnya ke sofa. "Karena foto itu." "Bukan cuma karena foto." Suara Nadira tenang, tapi kali ini tidak ada ruang untuk tawar. "Karena kamu pakai mobil itu untuk hal-hal yang merendahkan aku." Raka menatapnya tajam. "Merendahkan? Kamu tahu orang-orang tahu mobil itu milikku. Kamu tahu itu simbol kerja kerasku. Tapi kamu pilih memamerkannya dengan perempuan lain." Ada jeda sepersekian detik. Raka tidak menyangkal. Ia hanya menghela napas, lalu berkata dengan nada lebih dingin, "Aku juga suamimu. Aku juga bagian dari pernikahan ini. Aku nggak bilang kamu bukan. Kalau begitu, aku juga berhak menikmati hasil pernikahan kita." Kalimat itu meluncur tanpa ragu. Berhak menikmati. Bukan berterima kasih. Bukan menghargai. Bukan menjaga. Menikmati. Nadira merasakan sesuatu yang selama ini samar, kini menjadi jelas dan tajam. Selama ini ia mengira Raka hanya sedang tersesat dalam ego dan rasa rendah diri. Ia pikir mungkin ia bisa menunggu sampai suaminya sadar. Tapi kalimat itu menunjukkan hal yang berbeda. Raka tidak melihat perjuangannya sebagai sesuatu yang patut dihormati. Ia melihatnya sebagai fasilitas. Sebagai hak. "Pernikahan bukan ATM," ujar Nadira pelan. "Dan pernikahan juga bukan perusahaanmu," balas Raka cepat. "Kamu pikir semua yang kamu hasilkan cuma karena kamu? Siapa yang dukung kamu dari awal? Siapa yang temani kamu waktu usaha masih kecil?" Nadira menatapnya lama. Ia tidak pernah menyangkal peran Raka di masa awal. Raka memang ada. Mengantar bahan. Menjemput pesanan. Menyemangati. Tapi dukungan itu bukan investasi yang kini bisa ditarik dengan bunga berupa kebebasan tanpa batas. "Aku selalu hargai kamu," kata Nadira.
Tapi menghargai bukan berarti kamu bebas mempermalukan aku. Raka mendengus. Kamu yang merasa dipermalukan. Aku cuma kerja. Kerja nggak perlu foto seperti itu. Luna yang upload, bukan aku. Dan kamu membiarkannya. Sunyi turun beberapa detik. Raka mengalihkan pandangan. Kamu terlalu membesar-besarkan. Kalimat itu lagi. Terlalu. Berlebihan. Sensitif. Seolah semua batas yang Nadira pasang hanyalah reaksi emosional yang tak rasional. Nadira menyadari, jika ia terus berdebat di titik ini, ia hanya akan berputar. Ia menarik napas panjang, lalu berkata lebih tegas. Mulai besok, mobil itu nggak kamu pakai. Raka menatapnya. Kali ini benar-benar tersinggung. Kamu mau larang aku? Iya. Satu kata itu jatuh berat di antara mereka. Raka tertawa. Tapi kali ini ada kemarahan yang jelas. Kamu pikir kamu bisa kontrol semuanya cuma karena nama kamu ada di STNK? Bukan soal STNK, pikir Nadira. Tapi ia tidak mengatakannya. Kalau kamu mau pakai mobil, kita beli mobil dari uangmu sendiri. Lanjutnya pelan. Ucapan itu membuat udara di ruangan terasa menegang. Raka tidak langsung menjawab. Wajahnya berubah. Bukan karena tersadar, tapi karena tersentil. Jadi sekarang kamu ukur segalanya dari uang? Tanyanya pelan, nyaris berbisik. Bukan. Tapi Raka sudah lebih dulu mengubahnya menjadi soal hak atas hasil pernikahan. Ini bukan soal uang, jawab Nadira. Ini soal sikap. Raka mengambil kunci mobil dari meja dan menggenggamnya kuat. Aku tetap akan pakai. Ada keheningan panjang setelah itu. Tidak ada lagi argumen. Tidak ada lagi pembelaan. Nadira melihat jelas di mata suaminya. Ini bukan lagi kesalahpahaman. Ini perlawanan. Raka masuk ke kamar, meninggalkannya di ruang tamu. Nadira berdiri sendirian. Kalimat, berhak menikmati hasil pernikahan, terus terngiang di kepalanya. Selama ini, ia berusaha menjaga agar Raka tidak merasa kecil. Ia menahan diri untuk tidak menyebut siapa yang membayar apa. Ia menyamakan semuanya dengan kata, kita. Tapi malam ini ia sadar, Raka tidak melihat perjuangannya sebagai sesuatu yang perlu dijaga. Ia melihatnya sebagai sesuatu yang bisa digunakan. Perbedaan itu sederhana, tapi menentukan. Nadira melangkah menuju meja, mengambil ponselnya. Ia membuka aplikasi bank lagi. Tidak untuk menonaktifkan kartu, itu sudah ia lakukan. Ia membuka menu lain, pengaturan limit transaksi dan akses pembelian kendaraan. Tangannya berhenti beberapa detik di atas layar. Jika ia menurunkan limit bensin dan transaksi terkait kendaraan, Raka tidak akan bisa mengisi penuh tanpa izinnya. Itu langkah kecil, tapi jelas akan memicu ledakan baru. Nadira menutup mata sejenak. Lalu ia menyesuaikan limit itu menjadi angka minimal. Ketika notifikasi perubahan berhasil muncul, ia tidak merasa lega. Ia hanya merasa satu hal yang lebih jujur dari sebelumnya. Ia tidak lagi berharap Raka mengerti. Ia mulai bersiap menghadapi akibatnya. Kalimat Raka semalam masih terngiang di kepala Nadira. Aku juga berhak menikmati hasil pernikahan kita. Bukan nada suaranya yang paling menyakitkan, melainkan keyakinan di baliknya. Seolah semua yang ia bangun, rumah, mobil, kestabilan keuangan, adalah sesuatu yang otomatis menjadi milik Raka tanpa perlu dihargai. Pagi itu Nadira duduk sendirian di meja makan. Cangkir kopinya sudah dingin. Ia tidak menangis seperti sebelumnya. Tidak ada ledakan marah. Yang ada hanya perasaan hampa yang aneh. Seperti seseorang yang baru saja melihat wajah asli orang yang selama ini ia bela mati-matian. Pintu depan terbuka tanpa ketukan. Nadira? Suara Bu Ratna terdengar lembut seperti biasa. Ibu mertua itu datang membawa kotak kue. Wajahnya penuh kepedulian yang selalu terasa sepihak. Bu Ratna adalah ibu Raka. Perempuan yang selalu percaya anak laki-lakinya hanya korban dari keadaan, bukan penyebab masalah. Ada apa?
Bu? Tanya Nadira, berusaha netral. Bu Ratna duduk, menatap Nadira dengan sorot mata yang seolah prihatin. Ibu dengar kamu dan Raka ribut lagi. Tentu saja Raka yang bercerita duluan, pikir Nadira. Kalian ini pasangan muda. Jangan gampang memperbesar masalah, lanjut Bu Ratna. Suami itu butuh dihargai, butuh merasa nyaman. Nadira mengangkat wajahnya pelan. Saya tidak menghargai Raka. Ibu tidak bilang begitu. Bu Ratna tersenyum tipis. Tapi mungkin kamu terlalu tegas, terlalu keras. Coba lebih lembut, biar suami betah di rumah. Kalimat itu jatuh seperti batu kecil yang memicu retakan panjang. Lebih lembut, agar suami betah. Jadi selama ini, kalau Raka memilih pulang larut, mengantar Luna dengan mobil mereka, menghabiskan uang untuk makan malam mewah, itu karena Nadira kurang lembut? Nadira menahan napas. Bu, menurut ibu, yang salah siapa? Bu Ratna terdiam sesaat. Lalu dengan nada yang nyaris berbisik, ia berkata, pernikahan itu tanggung jawab dua orang. Kalau suami mencari hiburan di luar, istri juga harus introspeksi. Kalimat itu lebih tajam dari tuduhan langsung. Bukan sekadar membela Raka, itu menyiratkan bahwa Nadira adalah penyebabnya. Untuk pertama kalinya, Nadira merasa benar-benar sendirian. Bukan hanya karena Raka tidak membelanya, tapi karena bahkan di rumah ini, di pernikahan ini, tidak ada satupun yang melihat luka yang ia tahan. Saya sudah bekerja keras untuk rumah ini, Bu, ucap Nadira pelan, tapi tegas. Saya tidak pernah melarang Raka menikmati hasilnya. Tapi menikmati bukan berarti menyakiti. Bu Ratna menghela napas panjang, seolah lelah menghadapi anak kecil yang keras kepala. Kamu terlalu sensitif. Itu saja. Tidak ada pertanyaan tentang perasaan Nadira. Tidak ada pengakuan atas usahanya. Hanya nasihat agar ia berubah demi kenyamanan anak laki-lakinya. Setelah Bu Ratna pergi, rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Nadira berdiri di ruang tamu, memandangi mobil yang terparkir di halaman melalui jendela. Mobil itu bukan sekadar kendaraan. Itu simbol kerja kerasnya bertahun-tahun, proyek demi proyek yang ia ambil ketika Raka masih berpindah-pindah pekerjaan. Dan kini mobil itu menjadi panggung penghinaan terbuka. Ponselnya bergetar. Dimas. Dimas adalah sahabat lama sekaligus rekan bisnis Nadira. Ia orang yang tahu betul bagaimana Nadira membangun usahanya dari nol. Sikapnya selalu rasional, jarang terbawa emosi, berbanding terbalik dengan Raka yang sering defensif. Kamu sudah lihat laporan bulan ini? Tanya Dimas tanpa basa-basi. Sudah. Pengeluaran kartu tambahan masih tinggi. Nadira menutup mata sejenak. Aku tahu. Dimas terdiam beberapa detik sebelum berbicara lagi. Dir, kamu sadarkan semua aset, rumah, mobil, rekening utama, atas nama kamu. Nada suaranya bukan memprovokasi, hanya mengingatkan. Aku sadar. Kalau kamu terus membiarkan akses tanpa batas, kamu bukan cuma terluka secara emosional. Kamu dirugikan secara hukum dan finansial. Nadira menggenggam ponselnya lebih erat. Selama ini ia menahan diri karena takut dianggap pelit. Takut disebut haus kontrol seperti tuduhan Raka. Takut memperkeruh keadaan. Tindakan tegas bukan berarti kamu tidak mencintai suamimu, lanjut Dimas pelan. Kadang itu satu-satunya cara orang belajar menghargai. Kalimat itu tidak terdengar seperti saran bisnis. Itu terdengar seperti garis batas. Setelah menutup telepon, Nadira duduk di ruang kerja kecilnya. Ia membuka laptop, masuk ke sistem perbankan. Jemarinya melayang di atas mouse. Ia bisa membatasi limit kartu tambahan. Bahkan bisa menonaktifkannya sementara. Hanya beberapa klik. Tapi keputusan itu bukan soal uang. Itu soal kuasa. Selama ini, Nadira selalu berusaha menjadi istri yang mendukung. Ia menoleransi, memaklumi, menunggu Raka berubah.
Ia berpikir cinta cukup untuk menjaga keseimbangan. Tapi sekarang ia melihat pola yang berbeda. Raka tidak merasa berutang rasa hormat. Ia merasa berhak. Dan hak itu diberikan, bukan karena disepakati, tapi karena Nadira diam. Tangannya bergerak. Ia tidak langsung menonaktifkan kartu itu. Ia menurunkan limitnya. Cukup drastis. Jantungnya berdegup kencang setelah menekan tombol konfirmasi. Layar menampilkan notifikasi. Perubahan berhasil. Nadira menatap tulisan itu lama. Ini bukan perang terbuka. Ini bukan gugatan. Ini langkah kecil. Tapi untuk pertama kalinya, langkah itu bukan untuk menyelamatkan pernikahan, melainkan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Di luar, suara mesin mobil terdengar. Raka pulang lebih awal dari biasanya. Nadira menutup laptopnya perlahan. Ia tahu perubahan limit itu akan terasa cepat. Raka pasti sadar. Dan untuk pertama kalinya, Nadira tidak lagi takut pada reaksi suaminya. Ia hanya belum tahu, apakah ia siap menghadapi konsekuensinya. Suara mesin mobil Raka malam sebelumnya masih terngiang di kepala Nadira saat ia membuka matanya pagi itu. Ia tidak benar-benar tidur. Ia hanya menunggu. Menunggu ledakan. Semalaman tidak ada apa-apa. Tidak ada teriakan. Tidak ada pintu dibanting. Raka bahkan tidak mengetuk pintu ruang kerja ketika ia melihat Nadira masih terjaga. Pria itu hanya masuk kamar, mandi, lalu tidur tanpa sepatah kata pun. Keheningan itu lebih menegangkan daripada pertengkaran. Pukul 11 siang, ponsel Nadira bergetar. Satu pesan masuk dari nomor Raka. Kenapa kartu gue ditolak? Bukan. Kita. Bukan. Kartu tambahan. Bukan pertanyaan lembut. Nadira menatap layar itu lama. Ia tahu momen ini akan datang. Tapi tetap saja, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tidak langsung membalas. Beberapa menit kemudian, telepon masuk. Nadira mengangkatnya. Apa maksud kamu? Suara Raka terdengar tertahan, tapi jelas menyimpan amarah. Apa yang kamu maksud? Nadira bertanya pelan. Kartu tambahan gue ditolak di restoran. Di depan orang-orang. Nada suaranya naik. Ini ulah kamu, kan? Di belakang suara Raka, terdengar samar suara perempuan. Luna. Luna tidak berbicara, tapi keberadaannya terasa. Seolah menjadi saksi bahwa Raka sedang dipermalukan. Nadira menutup mata sesaat. Jadi ini bukan soal kebutuhan mendesak. Ini makan siang mewah lagi. Aku turunkan limitnya semalam, jawab Nadira tenang. Turunkan? Ini bukan diturunkan. Ini nggak bisa dipakai sama sekali. Nadira tahu itu tidak sepenuhnya benar. Ia memang sempat menurunkan limit. Tapi setelah memikirkannya lagi dini hari tadi, ia mengambil keputusan lain. Ia menonaktifkannya. Tanpa memberitahu. Aku nonaktifkan, ucapnya akhirnya. Hening beberapa detik. Seolah udara di ujung telepon membeku. Kamu berani-beraninya. Suara Raka kini tidak lagi tertahan. Kamu bikin gue malu. Nadira. Kata malu itu menggantung di antara mereka. Untuk pertama kalinya sejak semua ini bermula, Raka mengucapkan kata itu dengan nada yang terasa sungguh-sungguh. Malu. Nadira menelan ludah. Ironisnya, kata itu justru membuat dadanya terasa panas. Malu? Ulangnya pelan. Kamu tahu rasanya malu, Rak. Jangan dibalik-balik. Ini soal harga diri gue. Harga diri. Nadira hampir tertawa, tapi yang keluar hanya napas panjang. Harga diri Raka baru terusik ketika kartu ditolak di restoran mahal. Bukan ketika ia mengantar Luna dengan mobil mereka. Bukan ketika foto mereka tersebar di media sosial. Aku tidak mengambil apapun dari kamu, kata Nadira akhirnya. Itu kartu atas namaku. Rekening atas namaku. Jadi sekarang kamu mau hitung-hitungan? Bentak Raka. Ini bukan sekadar uang, pikir Nadira.
Ini tentang batas. Aku cuma menghentikan sesuatu yang kamu pakai tanpa menghargai. Terdengar suara kursi digeser kasar. Mungkin Raka berdiri. Mungkin Luna sedang memandangnya, menunggu ia menyelesaikan masalah. Kamu pikir kamu siapa? Semua ini hasil pernikahan kita. Dan aku bagian yang paling lama membangunnya, potong Nadira. Itu pertama kalinya ia memotong Raka tanpa ragu. Di seberang sana, napas Raka terdengar berat. Nadira bisa membayangkan wajahnya memerah, rahangnya mengeras. Ia terbiasa menjadi pihak yang merasa di atas angin. Kali ini, ia kehilangan kontrol di tempat umum. Aku pulang, kata Raka singkat sebelum mematikan telepon. Nadira menatap layar yang kembali gelap. Tangannya gemetar. Tapi bukan karena takut. Karena sadar ia baru saja menggeser keseimbangan yang selama ini timpang. Raka pulang 1 jam kemudian. Langkahnya cepat. Pintu dibuka lebih keras dari biasanya. Nadira berdiri di ruang tamu. Sudah menunggu. Puas. Raka langsung menyerang. Kamu puas bikin gue kelihatan gak mampu bayar makan? Nadira menahan dirinya untuk tidak terpancing nada tinggi. Aku tidak pernah melarang kamu makan dimanapun. Tapi bukan dengan cara itu. Cara apa? Pakai uang istri. Raka tertawa sinis. Itu yang kamu pikirkan selama ini, kan? Kalimat itu menusuk. Karena sebagian benar, ia memang mulai melihatnya seperti itu. Aku pikir kamu akan lebih berhati-hati setelah semua yang terjadi, jawab Nadira. Jadi ini hukuman. Bukan hukuman, tapi konsekuensi, pikir Nadira. Namun ia tidak mengucapkannya. Raka berjalan mondar-mandir. Emosinya tidak lagi sekadar marah. Ia terlihat terusik. Ada sesuatu yang berbeda hari ini. Bukan hanya kesal. Ada retakan pada rasa percaya dirinya. Kamu tahu Luna yang akhirnya bayar tadi? Katanya tiba-tiba. Nama itu disebut dengan nada yang berbeda. Bukan bangga, bukan santai, tapi tersinggung. Nadira menangkap detail kecil itu. Untuk pertama kalinya, Raka berada di posisi lebih rendah di depan perempuan itu. Sesuatu dalam dirinya bergeser. Selama ini, ia selalu yang dipermalukan secara diam-diam. Kini, Raka merasakan serpihan kecil dari rasa itu. Namun kemenangan kecil itu tidak terasa manis. Justru menimbulkan ketegangan baru. Aku tidak berniat mempermalukan kamu, ucap Nadira lebih pelan. Aku cuma tidak mau terus membiayai sesuatu yang menyakitiku. Raka berhenti berjalan. Matanya menatap Nadira tajam. Kamu pikir dengan begini kamu bisa mengontrol gue? Itu lagi. Kontrol. Nadira menyadari sesuatu saat itu juga. Raka tidak marah karena uangnya terputus. Ia marah karena aksesnya dicabut tanpa izin. Kuasa itu yang hilang. Dan untuk pertama kalinya, Nadira melihat suaminya bukan sebagai pria yang tersesat, tapi sebagai seseorang yang merasa terancam ketika tidak lagi memegang kendali. Aku tidak mengontrol, katanya pelan. Aku mengatur apa yang memang tanggung jawabku. Kalimat itu keluar lebih mantap dari yang ia duga. Raka menatapnya lama. Seolah sedang menilai apakah perempuan di depannya masih orang yang sama. Kita belum selesai, ucap Raka akhirnya. Suaranya lebih rendah, lebih dingin. Ia masuk ke kamar dan membanting pintu. Nadira tetap berdiri di ruang tamu. Dadanya naik turun. Bukan karena takut. Karena ia sadar, ini bukan lagi sekadar konflik soal perselingkuhan. Ini pertarungan tentang siapa yang berhak menentukan arah hidup mereka. Dan dengan menonaktifkan kartu itu, Nadira baru saja menyatakan bahwa ia tidak akan lagi diam. Namun jauh di dalam dirinya, muncul pertanyaan yang tidak bisa ia abaikan. Jika Raka merasa dipermalukan hari ini, apa yang akan ia lakukan untuk membalasnya? Pertanyaan itu terus berputar di kepala Nadira sejak semalam. Apa yang akan Raka lakukan untuk membalas rasa malunya? Jawabannya datang lebih cepat dari yang ia kira. Pagi belum sepenuhnya terang ketika pintu kamar dibuka kasar.
Raka keluar dengan langkah berat. Wajahnya masih menyimpan bara yang belum padam. "Kita selesaikan sekarang," katanya tanpa basa-basi. Nadira yang sedang menyiapkan sarapan berhenti. Ia sudah menduga ini belum selesai. Tapi ada nada lain dalam suara Raka pagi ini. Lebih tajam, lebih defensif. "Apalagi yang mau kamu selesaikan?" tanyanya tenang. "Kamu sengaja," Raka menunjuknya. "Kamu sengaja menjatuhkan harga diri gue." Kata-kata itu dilempar seperti tuduhan resmi. Nadira menatapnya lurus. "Harga diri kamu jatuh karena kartu ditolak. Karena kamu bikin gue kelihatan gak mampu di depan orang lain." "Di depan Luna," potong Nadira. Nama itu menggantung di udara, membuat ruang makan terasa lebih sempit. Raka mengeraskan rahang. Ini bukan soal dia. Lalu soal siapa? Nada Nadira mulai naik. "Kamu peduli harga diri kamu waktu foto kalian beredar? Waktu kamu pakai mobil itu buat antar dia kemana-mana? Aku nggak pernah mempermalukan kamu." Nadira tertawa pendek, bukan karena lucu, tapi karena tak percaya. "Tidak pernah." Suaranya bergetar, bukan lemah, tapi menahan sesuatu yang sudah terlalu lama dipendam. "Harga diriku sudah lama diinjak, Rak. Bedanya, aku tidak berteriak di restoran." Kalimat itu keluar sebelum sempat ia saring. Raka terdiam sepersekian detik. Lalu amarahnya berubah bentuk. "Kamu selalu merasa paling menderita," katanya dingin. "Seolah-olah aku cuma beban." Itu bukan yang ia katakan. Tapi Nadira sadar, bagi Raka, setiap batas adalah serangan pribadi. "Aku tidak pernah menganggap kamu beban," jawab Nadira. "Tapi kamu terus bersikap seperti semuanya hakmu tanpa tanggung jawab. Kita suami istri. Apa salahnya aku menikmati hasil kerja istri gue sendiri? Ada perbedaan antara menikmati dan menyalahgunakan." Pertengkaran itu kini bukan lagi soal kartu. Itu soal definisi pernikahan. Raka melangkah mendekat. "Kamu berubah, Nadira." Nadira mengangkat dagu. "Tidak." Aku berhenti diam. Suasana memanas begitu cepat. Suara mereka tidak lagi terkendali. Nada tinggi saling bertabrakan, menembus dinding rumah yang biasanya sunyi. Dan untuk pertama kalinya sejak konflik ini dimulai, suara itu tidak hanya tinggal di dalam rumah. Pintu depan terdengar diketuk. Keduanya terdiam. Ketukan itu diikuti suara laki-laki parubaya yang Nadira kenal dengan baik. "Raka? Nadira? Semua baik-baik saja?" "Pak Arman." Tetangga sebelah yang sudah tinggal di kompleks itu lebih dari 20 tahun. Ia mengenal Raka sejak kecil, mengenal Nadira sejak hari pertama pindah. Selama ini, rumah mereka dikenal tenang, rapi, stabil. Raka terlihat kesal, tapi juga gugup. "Jawab," bisik Nadira pelan, bukan sebagai permintaan, tapi tantangan. Raka membuka pintu dengan ekspresi dipaksakan. "Oh, Pak Arman. Nggak apa-apa, Pak. Cuma diskusi biasa." Pak Arman berdiri di ambang pintu, mengenakan kaos santai. Tatapannya bergantian antara Raka dan Nadira. Ia bukan orang yang suka ikut campur, tapi keributan tadi jelas terdengar. "Diskusi kok sampai kedengeran ke rumah saya?" ucapnya ringan, tapi penuh arti. Nadira merasakan sesuatu yang baru, bukan malu, tapi sadar bahwa retakan ini mulai terlihat dari luar. "Kami baik-baik saja, Pak," kata Nadira akhirnya. Suaranya lebih terkendali dari yang ia rasakan. Pak Arman tidak langsung percaya. "Kalau ada apa-apa, jangan dipendam. Rumah tangga itu jangan sampai jadi bom waktu." Kalimat itu seperti peringatan. Bom waktu. Setelah Pak Arman pergi, pintu tertutup dengan bunyi pelan. Raka menoleh pada Nadira. Sekarang tetangga mulai tahu. Puas. Nada itu bukan lagi sekadar marah. Ada kecemasan di sana. Nadira menatapnya lama. Selama ini ia menjaga citra, menutup luka dengan senyum.
Membiarkan orang mengira semuanya baik-baik saja. Tapi hari ini, untuk pertama kalinya, topeng itu retak. Aku tidak pernah berniat mempermalukan kamu, ucap Nadira pelan. Tapi aku juga tidak akan terus menyembunyikan kenyataan. Kenyataan versi kamu, balas Raka. Itu lagi. Seolah-olah rasa sakitnya hanyalah perspektif yang bisa dinegosiasikan. Raka meraih kunci mobil di meja. Kalau kamu mau perang, kita perang. Ia keluar rumah tanpa menunggu jawaban. Suara mesin mobil menyala, lalu menjauh. Nadira berdiri sendirian di ruang makan yang berantakan. Piring belum tersentuh. Kopi tumpah sedikit di meja. Udara terasa berat. Pak Arman sekarang mencurigai. Tetangga mungkin mulai bertanya. Dunia kecil yang selama ini tampak rapi mulai goyah. Dan Nadira sadar sesuatu yang lebih menakutkan daripada pertengkaran itu sendiri. Raka merasa terpojok. Orang yang merasa kehilangan kuasa seringkali bertindak tanpa perhitungan. Nadira berjalan ke ruang kerja. Ia membuka laptop, bukan untuk melihat laporan keuangan kali ini. Ia membuka dokumen kepemilikan rumah. Menatap namanya sendiri tercetak di sana. Tangannya ragu sesaat. Lalu ia mengambil ponsel. Ia tidak menelepon Dimas. Ia mencari nomor seorang konsultan hukum yang pernah direkomendasikan Dimas beberapa bulan lalu. Nomor yang dulu ia simpan tanpa niat digunakan. Jari Nia melayang di atas tombol panggil. Ini bukan gugatan. Belum. Tapi ini langkah yang, jika diambil, tidak mudah ditarik kembali. Nadira menarik napas panjang dan menekan tombol itu. Nada sambung di telepon itu masih terngiang di telinga Nadira sejak kemarin. Ia tidak benar-benar berbicara panjang dengan konsultan hukum yang direkomendasikan Dimas. Hanya janji temu singkat untuk konsultasi awal. Namun fakta bahwa ia sudah melangkah sejauh itu membuat dadanya terasa berbeda. Bukan lega, bukan takut, tapi sadar bahwa ia tidak lagi berdiri di tempat yang sama. Sore itu, Raka belum pulang. Tidak ada kabar. Tidak ada pesan marah seperti biasanya. Keheningan itu terasa janggal. Tanpa Nadira tahu, Raka duduk di dalam mobil yang sama, mobil atas nama istrinya, di parkiran sebuah kafe. Luna duduk di sampingnya. Wajahnya tidak lagi semanis biasanya. Aku capek, Rak, kata Luna sambil menyilangkan tangan di dada. Raka mengerutkan kening. Capek apa? Capek lihat kamu terus-terusan ribut soal uang sama istri kamu. Nada Luna tidak lembut, tidak manja. Ada nada menuntut yang selama ini samar, kini terdengar jelas. Raka menoleh. Ini cuma masalah sementara. Masalah sementara yang bikin kartu kamu ditolak di depan orang-orang. Luna tersenyum tipis, tapi matanya tidak tersenyum. Aku nggak mau ada di posisi kayak kemarin lagi. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari kemarahan Nadira. Raka menegakkan tubuhnya. Aku bisa tanggung semuanya. Dengan apa? Luna menatapnya lurus. Kamu bilang kamu juga berhak menikmati hasil pernikahan kalian. Tapi kalau semuanya atas nama istri kamu, itu bukan mandiri, Rak. Mandiri. Kata itu terdengar asing dan menantang. Aku cuma nggak mau kamu kelihatan bergantung, lanjut Luna. Aku butuh laki-laki yang bisa berdiri sendiri. Bukan yang bergantung pada istrinya. Kalimat itu tidak perlu diucapkan lengkap. Raka sudah menangkap maknanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa dinilai bukan oleh Nadira, tapi oleh perempuan yang selama ini membuatnya merasa lebih dihargai. Ia menyalakan mesin mobil tanpa menjawab. Harga diri yang ia klaim kemarin kini seperti cermin retak. Malamnya, Raka berdiri di depan rumah Bu Ratna. Rumah kecil itu berbeda jauh dari rumahnya bersama Nadira. Catnya mulai pudar. Halamannya sempit. Tapi di sanalah ia dibesarkan, di tempat yang selalu membuatnya merasa aman. Bu Ratna membuka pintu dengan wajah terkejut. Raka? Tumben malam-malam. Raka masuk tanpa banyak bicara.
Ia duduk di sofa lama yang bunyinya berderit ketika diduduki. "Ada apa?" tanya Bu Ratna, khawatir. Raka menatap lantai beberapa saat sebelum akhirnya berbicara. "Bu, Raka lagi butuh uang." Kalimat itu terasa berat di lidahnya. "Untuk apa?" tanya Bu Ratna pelan. "Buat usaha kecil. Biar Raka nggak tergantung sama Nadira." Ia tidak menyebut Luna. Tidak menyebut kartu ditolak. Ia memilih versi cerita yang terdengar lebih terhormat. Bu Ratna terdiam lama. "Berapa?" Raka menyebut angka yang cukup besar. Wajah Bu Ratna berubah. Bukan marah. Bukan kecewa. Tapi lelah. "Ibu nggak punya sebanyak itu, Rak." Raka mendongak. "Sedikit pun nggak bisa." "Ibu masih nyicil utang lama waktu bantu kamu dulu pindah kerja," ucap Bu Ratna hati-hati. "Tabungan ibu habis waktu sakit tahun lalu." Raka terdiam. Ia jarang memikirkan kondisi ibunya secara nyata. Dalam pikirannya, Bu Ratna selalu ada sebagai penyangga moral, bukan finansial. "Raka pikir ibu bisa bantu," katanya pelan. "Ibu selalu mau bantu," jawab Bu Ratna. "Tapi kali ini ibu benar-benar nggak sanggup." Tidak ada drama. Tidak ada tuduhan. Hanya kenyataan sederhana yang tak bisa ditawar. Untuk pertama kalinya, Raka merasa sendirian bukan karena diserang, tapi karena tidak ada lagi tempat bergantung. "Istri kamu tahu kamu kesini?" tanya Bu Ratna pelan. Raka menggeleng. "Kalian ini sebenarnya ada masalah apa?" Suara Bu Ratna kini tak lagi membela sepenuhnya. Ada nada khawatir yang tulus. Raka membuka mulut, tapi tidak ada kalimat yang keluar. Jika ia jujur, ia harus mengakui bahwa konflik ini bukan hanya soal uang, tapi soal harga diri yang selama ini ia sandarkan pada sesuatu yang bukan miliknya. "Ibu cuma bisa bilang satu," lanjut Bu Ratna. "Kalau kamu mau dihargai, kamu juga harus bisa berdiri sendiri." Kalimat itu terdengar mirip dengan ucapan Luna. Mandiri. Berdiri sendiri. Semua orang kini menuntut hal yang sama darinya. Raka pulang dengan kepala penuh tekanan. Di rumah, Nadira sedang duduk di ruang kerja ketika pintu dibuka. Ia menoleh. Raka masuk tanpa suara keras seperti biasanya. Wajahnya tidak marah, tapi juga tidak tenang. Ada sesuatu yang berbeda. Sebuah kelelahan yang tidak ia lihat sebelumnya. "Kamu dari mana?" tanya Nadira. "Netral. Rumah ibu." Nadira mengangguk pelan. Beberapa detik hening. "Aku mau cari kerjaan tambahan," kata Raka tiba-tiba. Nadira menatapnya. "Kerjaan tambahan? Biar nggak ada lagi yang bilang aku numpang hidup." Kalimat itu tidak diarahkan langsung padanya. Tapi Nadira tahu ia termasuk di dalamnya. Untuk pertama kalinya, Raka tidak menyerang, tidak membentak, tapi juga tidak meminta maaf. Ia hanya terdengar terdesak. Di dalam diri Nadira, emosi bercampur. Ada sedikit rasa iba, yang segera ia tahan. Ia terlalu lama membiarkan rasa iba menghapus batasnya sendiri. "Bagus," jawabnya singkat. Raka menatapnya, mungkin berharap lebih dari satu kata itu. Tapi Nadira tidak menambahkan apapun. Ia sadar satu hal malam itu. Raka mulai merasakan konsekuensi nyata dari pilihannya. Namun konsekuensi tidak otomatis berarti perubahan. Dan Nadira harus memutuskan sesuatu yang lebih berani dari sekadar membatasi kartu. Ia membuka laci meja, mengeluarkan kartu akses cadangan mobil. Menatapnya lama. Lalu ia menyimpannya di tas kerjanya. Besok pagi, ia akan membawa mobil itu sendiri. Kartu akses mobil itu terasa lebih berat dari ukurannya ketika Nadira menggenggamnya pagi itu. Ia tidak marah, tidak gemetar. Hanya sangat sadar bahwa setiap tindakan hari ini akan mengubah arah semuanya. Raka masih tidur ketika Nadira bersiap berangkat kerja. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ia tidak meninggalkan kunci mobil di meja seperti biasa. Ia memasukkannya ke dalam tas,
bersama kartu akses cadangan yang semalam ia ambil dari laci. Sebelum keluar rumah, ia berhenti sejenak di depan pintu. Ini bukan soal mobil, katanya pada diri sendiri. Ini tentang batas. Siang harinya, Nadira tidak langsung kembali ke kantor setelah makan siang. Ia bertemu dengan seorang teknisi sistem keamanan yang direkomendasikan Dimas, perusahaan yang biasa menangani kantor-kantor kecil milik kliennya. Teknisi itu, pria muda bernama Andri, berdiri di ruang tamu sambil menjelaskan panel digital yang akan dipasang di pintu utama. Ini sistem akses PIN dan sidik jari, Bu. Bisa diatur siapa saja yang punya akses. Kalau mau, bisa langsung nonaktifkan pengguna lama. Pengguna lama. Nadira mengangguk pelan. Saya ingin akses utama hanya atas nama saya dulu. Andri tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya bekerja. Dalam waktu beberapa jam, kunci manual rumah mereka diganti dengan sistem digital baru. Saat Andri menyerahkan kartu admin dan menunjukkan cara mengatur ulang akses, Nadira merasakan sesuatu yang tidak ia rasakan sejak lama. Kontrol. Bukan untuk menguasai, tapi untuk melindungi. Sebelum Andri pergi, ia berdiri di depan pintu yang kini memiliki panel hitam mengilap itu. Rumah yang sama. Dinding yang sama. Tapi suasananya berbeda. Ia tahu ini langkah besar. Dan langkah besar selalu mengundang reaksi besar. Sore menjelang malam ketika Raka pulang. Nadira duduk di ruang tamu dengan laptop terbuka. Meski pandangannya tidak benar-benar fokus pada layar. Ia mendengar suara mobil berhenti di luar. Beberapa detik kemudian, suara langkah mendekat. Lalu bunyi pintu. Tidak terbuka. Terdengar bunyi beep singkat. Lalu suara sistem yang menolak akses. Hening beberapa detik. Lalu bunyi lebih keras. Raka mencoba lagi. Akses denied. Nadira menutup laptopnya perlahan. Ponselnya bergetar. Raka menelepon. Ia mengangkatnya tanpa tergesa. Kenapa pintunya nggak bisa dibuka? Suara Raka terdengar campuran antara bingung dan kesal. Aku ganti sistemnya, jawab Nadira tenang. Apa? Akses lama sudah tidak berlaku. Hening. Kamu bercanda. Tidak. Dari luar, terdengar ketukan keras di pintu. Nadira, buka pintunya. Ia berdiri, berjalan mendekat, tapi tidak langsung membuka. Melalui panel kecil di samping pintu, ia bisa melihat wajah Raka, tegang, tidak percaya. Ia membuka pintu beberapa sentimeter saja. Apa maksud kamu? Raka menatapnya tajam. Ini rumah gue juga. Rumah ini atas namaku, jawab Nadira pelan tapi jelas. Kalimat itu bukan untuk merendahkan. Itu fakta yang selama ini mereka hindari menyebutnya secara terang-terangan. Kamu nggak bisa seenaknya gini. Raka menahan pintu dengan tangannya. Aku bisa. Dan aku baru saja melakukannya. Mata Raka berubah. Bukan lagi sekadar marah. Terkejut. Kamu mau ngusir gue? Aku tidak bilang begitu, jawab Nadira. Aku hanya bilang akses ke rumah ini sekarang lewat izinku. Itu perbedaan yang tipis, tapi sangat nyata. Raka terdiam beberapa detik. Untuk pertama kalinya sejak konflik mereka membesar, ia berdiri di luar. Secara harfiah, Nadira, ini keterlaluan. Keterlaluan itu ketika kamu terus merasa semuanya milikmu tanpa pernah menghargainya. Jadi sekarang aku harus minta izin buat masuk rumah sendiri? Ya. Satu kata itu jatuh seperti palu. Raka menatapnya lama, seolah mencari celah di wajah perempuan yang dulu selalu melunak lebih dulu. Tapi yang ia temukan adalah keteguhan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Sejak kapan kamu jadi seperti ini? Suaranya lebih pelan sekarang. Nadira menahan napas. Sejak aku berhenti takut kehilanganmu, jawabnya dalam hati. Aku cuma berhenti membiarkan semuanya berjalan tanpa batas, katanya akhirnya. Beberapa detik hening. Tetangga mungkin bisa melihat dari kejauhan.
Situasi ini terlalu sunyi untuk disebut pertengkaran, tapi terlalu tegang untuk dianggap biasa. Aku nggak punya kunci mobil, kata Raka tiba-tiba. Nadanya berubah. Aku yang pakai. Jadi sekarang semuanya kamu ambil. Aku amankan. Perbedaan kata itu penting baginya. Raka mengusap wajahnya kasar. Untuk pertama kalinya, Nadira melihat sesuatu yang tidak ia sangka. Rasa kehilangan kendali yang nyata. Bukan karena uang. Bukan karena kartu. Tapi karena ia tidak lagi bisa masuk dan keluar sesuka hati. Apa kamu mau aku pergi? Tanya Raka pelan. Pertanyaan itu tidak terdengar menantang. Lebih seperti ketakutan yang terselip. Nadira terdiam. Inilah momen yang menentukan. Jika ia berkata ya, semua bisa runtuh malam ini. Jika ia berkata tidak, ia kembali memberi ruang tanpa syarat. Aku mau kamu sadar, jawabnya akhirnya, bahwa ini bukan tentang kamu kehilangan hak. Ini tentang kamu belajar batas. Raka menatapnya, lalu menurunkan tangan dari pintu. Untuk beberapa detik, ia berdiri di luar, tidak bergerak. Lalu Nadira membuka pintu lebih lebar. Masuk, katanya. Raka melangkah masuk perlahan, bukan dengan langkah percaya diri seperti biasanya. Langkahnya ragu. Dan Nadira sadar, untuk pertama kalinya, suaminya benar-benar merasakan apa artinya tidak memegang kendali. Namun di balik keteguhan itu, ada getaran kecil di dalam dirinya sendiri. Ia baru saja mengubah dinamika rumah ini secara drastis. Dan ketika seseorang kehilangan kuasa, ada dua kemungkinan. Ia belajar, atau ia melawan lebih keras. Nadira memandang panel akses di pintu yang kini menyala redup. Ia belum mendaftarkan sidik jari Raka kembali. Dan ia belum memutuskan kapan, atau apakah, ia akan melakukannya. Panel akses di pintu itu masih belum memuat sidik jari Raka. Sudah 2 hari sejak malam ketika ia berdiri di luar rumahnya sendiri. 2 hari dengan suasana yang lebih dingin dari biasanya. Tidak ada teriakan. Tidak ada bantingan pintu. Justru keheningan yang membuat setiap gerakan terasa canggung. Raka masuk dan keluar rumah hanya ketika Nadira ada di dalam. Tidak ada lagi kebiasaan pulang larut tanpa kabar. Tidak ada lagi suara mesin mobil di tengah malam, karena mobil itu selalu bersama Nadira sekarang. Namun ketegangan belum hilang. Pagi itu, percikan kecil berubah menjadi api. Aku nggak bisa terus begini, kata Raka tiba-tiba saat mereka berada di teras depan. Aku ini suami kamu, bukan tamu yang harus minta izin masuk. Nada suaranya tidak meledak, tapi keras. Tetangga di kanan kiri bisa saja mendengar jika cukup dekat. Kamu suamiku, jawab Nadira tenang. Tapi itu tidak otomatis membuat semua milikku jadi tanpa batas. Kamu sengaja mempermalukan aku di depan orang-orang. Raka melangkah lebih dekat. Sekarang kamu mau tunjukkan ke seluruh kompleks kalau aku nggak punya apa-apa. Aku tidak pernah bilang kamu tidak punya apa-apa. Tapi kamu bertindak seolah semuanya milik kamu sendiri. Karena memang begitu secara hukum. Kalimat itu keluar jernih. Tidak bergetar. Tidak meninggi. Namun dampaknya seperti tamparan. Raka tertawa pendek. Sinis. Oh, jadi sekarang kita pakai hukum? Kamu pikir kalau atas nama kamu, berarti aku nggak punya hak? Nadira menatapnya lurus. Aku tidak bicara soal hak sebagai suami. Aku bicara soal kepemilikan yang jelas. Suara mereka mulai naik tanpa sadar. Dan seperti takdir yang sengaja mengatur panggung, pintu rumah sebelah terbuka. Pak Arman keluar dengan wajah serius. Pria parubaya itu tidak lagi sekadar tetangga ramah. Kali ini ia terlihat seperti seseorang yang merasa perlu turun tangan. Raka. Nadira. Cukup. Ucapnya tegas. Keduanya terdiam sesaat. Pak Arman melangkah mendekat. Berdiri di antara jarak yang menegang di teras itu. Saya tidak mau ikut campur. Tapi ini sudah terlalu sering terdengar. Raka menghela napas kasar. Maaf, Pak.
Ini urusan rumah tangga. Betul, jawab Pak Arman. Tapi kalau sudah sampai ribut di luar seperti ini, berarti ada yang tidak beres. Nadira merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ini bukan lagi percakapan privat. Ini saksi. Raka menoleh pada Pak Arman. Menurut Bapak, wajar nggak kalau seorang istri tarik akses rumah dan mobil dari suaminya sendiri? Pertanyaan itu dilempar seperti upaya mencari dukungan. Pak Arman tidak langsung menjawab. Ia justru memandang Nadira. Kenapa sampai sejauh itu, Nadira? Itu bukan tuduhan. Itu pertanyaan. Dan untuk pertama kalinya, Nadira tidak merasa dihakimi. Ia menarik napas dalam. Karena semua aset ini atas nama saya, ucapnya pelan tapi jelas. Rumah ini saya beli sebelum usaha Raka stabil. Mobil ini saya cicil dari proyek yang saya kerjakan sendiri. Saya tidak pernah mempermasalahkannya sampai batas itu dilanggar. Raka langsung memotong. Aku juga kerja. Aku juga berkontribusi. Kontribusi apa yang bisa kamu tunjukkan secara nyata? Tanya Nadira, masih tenang. Raka terdiam sepersekian detik, lalu menjawab cepat. Aku suaminya. Itu kontribusi. Pak Arman mengernyit halus. Nadira merasakan sesuatu di dalam dirinya berubah. Bukan lagi sekadar membela diri, tapi mengakui kenyataan yang selama ini ia tutupi. Selama beberapa tahun terakhir, lanjut Nadira, penghasilan terbesar datang dari saya. Cicilan rumah dari rekening saya. Pajak kendaraan dari rekening saya. Saya tidak pernah menghitungnya, karena saya percaya pernikahan bukan soal angka. Ia menatap Raka. Tapi kamu yang pertama kali menjadikannya soal harga diri dan hak menikmati. Wajah Raka memerah. Jadi sekarang kamu mau bilang aku cuma numpang? Aku bilang kamu tidak bisa mengklaim kepemilikan tanpa tanggung jawab yang seimbang. Hening. Pak Arman memandang mereka bergantian. Raka, kalau memang kamu merasa berkontribusi, pasti ada bukti, transfer, cicilan, atau apapun. Raka membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Ia tahu sebagian besar cicilan memang tidak atas namanya. Beberapa kali ia membantu, tapi tidak konsisten. Tidak signifikan dibandingkan apa yang Nadira lakukan. Untuk pertama kalinya, pembelaannya terdengar kosong. Kamu mempermalukan aku di depan tetangga. Gumamnya, lebih lirih. Nadira menggeleng pelan. Aku tidak mempermalukan kamu. Aku hanya tidak lagi menyembunyikan kenyataan. Pak Arman menghela napas panjang. Rumah tangga itu bukan soal siapa lebih besar kontribusinya. Tapi kalau sudah sampai pada tarik-menarik seperti ini, berarti ada luka yang tidak diselesaikan. Kalimat itu mengendap. Nadira menatap Raka. Ia tidak merasa menang. Ia merasa lelah. Namun ada kejelasan yang tidak bisa lagi ditarik mundur. Mulai sekarang, ucap Nadira pelan, akses ke rumah dan mobil akan tetap diatur olehku. Sampai kita punya kesepakatan yang jelas. Raka menatapnya tak percaya. Kamu serius? Iya. Itu bukan ancaman. Itu keputusan. Raka memalingkan wajah. Rahangnya mengeras. Untuk pertama kalinya, di hadapan saksi, ia tidak bisa membalikan keadaan dengan tuduhan atau emosi. Karena fakta tidak berpihak padanya. Pak Arman menepuk bahu Raka pelan. Kadang, jadi laki-laki bukan soal keras, tapi soal berani mengakui dan memperbaiki. Raka tidak menjawab. Ia berbalik masuk rumah tanpa sepatah kata. Nadira tetap berdiri di teras beberapa detik setelah Pak Arman kembali ke rumahnya. Angin sore terasa lebih dingin. Ia baru saja mengucapkan sesuatu yang tidak bisa dibatalkan begitu saja. Di depan saksi. Di depan tetangga. Langkahnya kini bukan lagi sembunyi-sembunyi. Namun di balik ketegasan itu, muncul tekanan baru. Jika Raka merasa kehilangan bukan hanya kendali, tapi juga muka di depan orang lain, apakah ia akan memilih memperbaiki diri
Atau mencari cara lain untuk merebut kembali kuasa yang hilang? Sejak konfrontasi di teras itu, rumah terasa seperti ruang tunggu yang terlalu lama diduduki dua orang asing. Raka tidak lagi berteriak. Ia juga tidak meminta maaf. Ia bergerak di dalam rumah dengan jarak yang kaku, tidak menyentuh, tidak menatap lama, tidak memulai percakapan kecuali perlu. Nadira justru merasa lebih lelah oleh diam itu. Malam itu, ketegangan yang menggantung akhirnya menemukan celah. Raka berdiri di ruang tamu, ponsel di tangannya. Wajahnya tegang, tapi bukan karena marah. Lebih seperti seseorang yang sudah mengambil keputusan dan siap membenarkannya. Aku ketemu Luna tadi, katanya tanpa pembuka. Nadira tidak terkejut. Lalu, dia cuma satu-satunya yang gak pernah merendahkan aku. Kalimat itu jatuh pelan, tapi efeknya tajam. Nadira menatapnya. Merendahkan. Iya. Dia nggak pernah ngungkit-ngungkit soal siapa punya apa. Dia cuma lihat aku sebagai laki-laki. Sebagai laki-laki. Bukan sebagai suami. Bukan sebagai pasangan. Nadira menelan sesuatu yang terasa pahit di tenggorokan. Jadi sekarang aku yang merendahkan kamu? Tanyanya pelan. Kamu bikin semua orang tahu aku nggak punya kendali. Bahkan di rumah sendiri. Aku tidak mengambil kendalimu. Aku mengambil kembali milikku. Semua ini karena kamu nggak bisa terima kalau aku punya hidup di luar kamu. Hidup di luar. Itu istilah yang dipilihnya untuk menyebut hubungan dengan perempuan lain. Nadira merasakan sesuatu di dalam dirinya benar-benar berubah. Selama ini ia masih menyisakan ruang untuk Raka sadar, ruang untuk ia menyesal, ruang untuk mereka memperbaiki. Namun kalimat itu menutup pintu terakhir. Kamu masih membela dia? Tanya Nadira. Suaranya tenang tapi lebih dalam dari sebelumnya. Raka tidak ragu. Dia nggak pernah bikin aku merasa kecil. Hening. Untuk pertama kalinya, pengkhianatan itu tidak lagi samar. Tidak lagi diselubungi alasan. Tidak lagi dibantah. Itu diakui. Dan dibela. Nadira berdiri perlahan. Kalau begitu, ucapnya, kamu tidak perlu tinggal di rumah yang membuatmu merasa kecil. Raka mengerutkan kening. Apa maksud kamu? Aku minta kamu keluar. Kalimat itu tidak diteriakkan. Tidak diucapkan dengan amarah. Justru terlalu tenang. Raka tertawa tak percaya. Kamu nggak serius. Aku serius. Aku suami kamu. Dan kamu baru saja memilih perempuan lain di atas pernikahan ini. Raka melangkah mendekat. Kamu yang mendorong aku ke sini. Tidak. Kali ini Nadira tidak lagi menerima beban kesalahan yang bukan miliknya. Aku tidak pernah mendorongmu ke siapapun. Kamu melangkah sendiri. Pintu depan tiba-tiba diketuk keras. Suara itu memecah ketegangan. Nadira membuka pintu dan mendapati Bu Ratna berdiri dengan wajah cemas. Rupanya Raka sudah menghubungi ibunya lebih dulu. Atau mungkin ia mendengar dari Pak Arman tentang pertengkaran sore tadi. Nadira, jangan begini, kata Bu Ratna cepat begitu masuk. Raka cerita kamu mau mengusir dia. Bukan mau, jawab Nadira pelan. Sudah. Bu Ratna menoleh pada Raka, lalu kembali pada Nadira. Ini rumah tangga, bukan arena menang kalah. Laki-laki itu bisa hilaf. Kamu sebagai istri harus bisa lebih sabar. Kata sabar itu dulu selalu berhasil membuat Nadira goyah. Tapi tidak malam ini. Bu, katanya lembut tapi tegas. Saya sudah sabar. Saya sudah diam. Saya sudah mencoba mengerti. Tapi malam ini, Raka bilang dia merasa lebih dihargai oleh perempuan lain. Bu Ratna terdiam. Dan dia membelanya, lanjut Nadira. Di depan saya. Raka mengalihkan pandangan. Nadira, jangan ambil keputusan dalam emosi, pinta Bu Ratna. Aku tidak sedang emosi, jawab Nadira. Aku sedang jelas. Itulah perbedaannya. Air mata mulai menggenang di mata Bu Ratna.
Kamu mau anak ibu tidur di mana? Pertanyaan itu menusuk sisi lembut Nadira. Namun ia tidak lagi bisa membiarkan rasa iba menghapus batas. Dia bisa tinggal dimanapun dia merasa dihargai, jawabnya pelan. Bukankah itu yang dia pilih? Raka menatapnya tajam. Jadi kamu benar-benar ngusir aku? Iya. Satu kata itu akhirnya keluar tanpa ragu. Keheningan menyelimuti ruangan. Raka berdiri beberapa detik, seolah menunggu Nadira menarik kembali ucapannya. Ia tidak melakukannya. Akhirnya, Raka berjalan ke kamar. Ia mengambil tas kecil, memasukkan beberapa pakaian dengan gerakan cepat tapi tidak lagi penuh amarah. Lebih seperti seseorang yang terluka. Bu Ratna berdiri di ruang tamu, menangis pelan. Nadira, kamu akan menyesal, katanya lirih. Mungkin, jawab Nadira. Tapi saya akan lebih menyesal jika terus membiarkan diri saya diinjak. Raka keluar membawa tasnya. Ia berhenti di depan pintu. Untuk sesaat, wajahnya tidak lagi keras. Ada sesuatu yang rapuh di sana. Sisa harga diri yang tidak lagi utuh. Kamu pikir kamu menang? Tanyanya pelan. Nadira menggeleng. Ini bukan tentang menang. Lalu apa? Ini tentang berhenti kalah. Raka tidak menjawab lagi. Ia melangkah keluar rumah. Kali ini, Nadira tidak menahannya. Tidak membuka pintu lebih lebar. Tidak memberikan kalimat penghibur. Ia menutup pintu dengan perlahan. Bukan membanting. Hanya menutup. Suara klik kunci terdengar jelas di ruang yang kini terasa terlalu luas. Nadira berdiri bersandar pada pintu itu. Napasnya berat. Air matanya akhirnya jatuh. Bukan karena ragu, tapi karena ia tahu keputusan ini tidak ringan. Ia baru saja memisahkan hidupnya dari seorang pria yang pernah ia perjuangkan mati-matian. Namun di tengah kesedihan itu, ada satu tekanan baru yang muncul. Mengusir Raka bukan akhir dari konflik. Itu awal dari konsekuensi yang lebih besar. Dan untuk pertama kalinya, Nadira benar-benar sendirian di rumah yang sepenuhnya miliknya. Rumah itu terlalu sunyi pada hari-hari pertama setelah Raka pergi. Bukan sunyi yang damai. Sunyi yang asing. Nadira masih terbangun beberapa kali di malam hari, refleks menunggu suara pintu dibuka atau langkah kaki di lorong. Tapi yang terdengar hanya dengung halus pendingin ruangan dan detak jam di ruang tamu. Panel akses di pintu tetap hanya mengenali sidik jarinya. Dan untuk pertama kalinya, itu tidak terasa seperti ancaman, melainkan perlindungan. Kabar tentang Raka datang bukan dari dirinya. Pak Arman, yang tak pernah berniat ikut campur tapi tetap memperhatikan, menghampiri Nadira suatu sore ketika ia baru pulang kerja. Raka sempat numpang 2 malam di rumah temannya. Ucap Pak Arman hati-hati. Lalu pindah lagi. Nada suaranya tidak menghakimi. Lebih seperti laporan seorang tetangga yang peduli. Nadira mengangguk pelan. Terima kasih, Pak. Ia tidak bertanya lebih jauh. Namun malamnya, ponselnya bergetar. Pesan singkat dari nomor yang masih ia hafal tanpa perlu melihat nama. Luna nggak bisa terus begini. Dia bilang butuh kepastian. Nadira menatap layar itu lama. Beberapa menit kemudian, pesan kedua masuk. Dia pikir aku sudah mandiri. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada penyesalan. Hanya pernyataan tentang bagaimana perempuan itu mulai menjauh ketika fasilitas yang dulu ia nikmati tidak lagi ada. Nadira menutup mata. Jadi benar. Ketika mobil itu tak lagi bisa dipakai sesuka hati, ketika kartu tak lagi bisa digesek tanpa batas, ketika rumah tak lagi menjadi tempat aman yang bisa ditinggalkan kapanpun, semuanya berubah. Bukan hanya Raka yang kehilangan kendali. Luna kehilangan kenyamanan. Dan hubungan yang dibangun di atas fasilitas tidak pernah benar-benar kuat. Nadira membalas singkat. Semoga kamu menemukan yang kamu cari. Ia tidak menambahkan apapun. Ia tidak merasa perlu. Beberapa hari kemudian, Bu Ratna datang. Wajahnya lebih lelah dari biasanya. Tidak lagi membawa nasihat tentang kelembutan atau kesabaran.
Raka sekarang tinggal di kos kecil dekat tempat kerjanya, katanya pelan. Dia bilang mau mulai dari nol. Nadira mendengarkan tanpa menyela. Ibu tidak membenarkan semua yang dia lakukan, lanjut Bu Ratna. Suaranya berat. Mungkin selama ini ibu terlalu membelanya. Itu pengakuan yang tak pernah Nadira sangka akan ia dengar. Saya tidak pernah ingin menjatuhkan Raka, Bu, jawab Nadira jujur. Saya hanya tidak ingin terus dijatuhkan. Bu Ratna mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Ibu mengerti sekarang. Kali ini, tidak ada permintaan agar Nadira berubah. Tidak ada tekanan untuk menerima kembali. Hanya penerimaan bahwa pilihan sudah diambil. Setelah Bu Ratna pergi, Nadira berdiri lama di ruang tamu. Sedih itu ada. Ia tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Raka bukan orang asing. Ia adalah bagian dari hidupnya selama bertahun-tahun. Ada tawa yang pernah mereka bagi, mimpi yang pernah mereka susun. Tapi sedih itu berbeda dari penyesalan. Tidak ada dorongan untuk memanggilnya kembali. Tidak ada keinginan untuk menarik keputusan yang sudah dibuat. Yang ada justru rasa lega yang pelan tapi pasti. Lega karena untuk pertama kalinya, ia memilih dirinya sendiri. Sore itu, Nadira berjalan ke garasi. Pintu garasi terbuka perlahan, memperlihatkan mobil yang selama ini menjadi simbol konflik mereka. Mobil itu dulu terasa seperti luka berjalan, tempat Raka mengantar Luna, tempat foto-foto yang menyakitkan diambil, tempat harga dirinya diinjak tanpa suara. Kini mobil itu diam, bersih, utuh. Nadira menyentuh kapnya pelan. Ia teringat malam ketika kartu ditolak. Pagi ketika kunci ia ambil. Sore ketika Raka tak bisa membuka pintu rumahnya sendiri. Semua keputusan itu terasa menakutkan saat dijalani. Namun disinilah ia berdiri sekarang. Bukan sebagai perempuan yang ditinggalkan. Bukan sebagai istri yang kalah. Melainkan sebagai seseorang yang akhirnya memahami bahwa cinta tanpa hormat bukanlah rumah. Ia membuka pintu mobil. Duduk di kursi pengemudi. Tangannya menggenggam setir. Dulu, ia mengemudi dengan perasaan marah dan terluka. Kini, ia merasakan sesuatu yang lebih tenang. Mobil ini bukan lagi simbol pengkhianatan. Ia adalah bukti kerja kerasnya. Bukti bahwa ia mampu berdiri tanpa bergantung pada siapapun yang meremehkannya. Air mata jatuh 1, 2. Bukan karena ingin kembali. Tapi karena akhirnya ia mengakui betapa lama ia menahan semuanya. Ponselnya bergetar lagi. Pesan terakhir dari Raka. Aku salah. Hanya 2 kata. Nadira membaca pesan itu tanpa gemetar. Ia tidak membalas segera. Pengakuan itu datang terlambat untuk mengembalikan apa yang sudah rusak. Namun cukup untuk menutup lingkaran yang menggantung. Ia mengetik perlahan. Semoga kamu benar-benar belajar. Ia menekan kirim. Bukan sebagai istri. Bukan sebagai musuh. Tapi sebagai seseorang yang telah selesai. Nadira menyalakan mesin mobil. Suara halusnya memenuhi garasi. Ia tidak tahu pasti bagaimana masa depannya akan berjalan. Apakah ia akan memilih sendiri untuk waktu lama, atau suatu hari membuka hati lagi. Namun satu hal jelas. Ia tidak akan lagi membiarkan siapapun menikmati hasil perjuangannya sambil merendahkan dirinya. Ia mengemudi keluar dari garasi. Pintu perlahan tertutup di belakangnya. Dan untuk pertama kalinya, jalan di depannya terasa benar-benar miliknya. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan Nadira hingga akhir. Jika kisah ini menyentuh hati atau membuatmu belajar sesuatu tentang harga diri dan keberanian, jangan lupa tekan like dan tuliskan komentar. Kamu membaca dari kota mana?